Oke teman-teman, halo selamat pagi, saya panggil teman-teman aja ya. Jadi di kesempatan ini saya mau share, jadi ada FYI sedikit ya. Sebelum saya full time, full time sebagai product manager, sebelumnya saya mengajar audio gitu. Jadi ketemu mahasiswa gini dulu makanan saya nih selama 5 tahun. Jadi kangen juga kita bisa ngobrol sama mahasiswa lagi, harapannya bisa dua arah. Nanti saya pengen kita lebih intens di tanya jawab gitu ya. Nah, seperti topik kita hari ini itu adalah workshop podcast production dan post production proses. Nah, kan waktu kita cuma 1 jam nih teman-teman. Kemarin tuh saya mikir, aduh pengen banget bisa kita workshop yang benar-benar hands on dari awal sampai akhir. Tapi I've been there, teman-teman. Saya pernah juga ngajar online ya. Jadi saya tahu nih kamera yang nutup nih. Tapi dia dengerin kok, Pak. Tenang aja, Pak. Dia dengerin cuma, apalagi ini anak desain produk gitu ya. Anak desain punya self preference-nya masing-masing. That's okay. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin, silakan dengerin aja kayak kita lagi dengerin podcast, oke? Nah, jadi saya udah nyiapin nih materinya. Saya nggak mau terlalu teknis justru. Tapi saya mau menjelaskan dari sudut pandang core-nya dulu. Karena kayak gini, filosofi saya dalam kita belajar ya, dalam kita belajar adalah kita itu, saya suka pakai analogi itu pohon teman-teman. Kalau kita nggak bicara dari pohon ya, pohon itu kan ada batang utamanya, lalu ada branch-nya, lalu ada daun-daunnya. Cara belajar yang paling efektif dari pengalaman saya teman-teman adalah kita tuh tahu dulu pohon utamanya itu apa. Pohon itu maksudnya kita tahu core dari atau essence dari hal yang kita lakukan atau yang kita pelajarin itu apa. Supaya waktu kita dapat informasi-informasi lain dari tempat-tempat yang lain, analoginya informasi itu buahnya teman-teman. Jadi waktu teman-teman dapat buahnya, teman-teman tahu, oh buah yang ini tuh ada di batang yang sini nih. Oh ada di batang yang sini. Jadi setiap informasi yang teman-teman dapat itu semuanya jadi ada konteksnya. Nah, yang saya pengen bahas hari ini adalah batang utamanya itu. Sehingga teman-teman kan mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa hobinya itu adalah research. Harusnya, oke, harusnya. Nah, jadi harapannya waktu teman-teman udah tahu nih core-nya, waktu teman-teman ingin menggali lebih tentang penasaran teman-teman di bidang podcast dan post production, teman-teman bisa search di segala banyak tempat dari YouTube dan semua kawan-kawannya. Tapi teman-teman jadi cari buahnya. Tapi teman-teman udah tahu nih pohon utamanya, core-nya seperti apa, dan semua informasi itu teman-teman taruh di konteks yang tepat. Gitu ya. Jadi yang akan kita bahas seperti itu. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Emang enggak? Oke. Udah teman-teman nih, saya udah 5 tahun tidak menggunakan Zoom lagi. Kita biasa pakai Google Meet sekarang. Jadi agak katrok dikit ya, sebentar. Oke. Layarnya udah kelihatan kah? Aman, Pak. Aman ya? Oke, yuk kita mulai. Mari kita mulai, mari kita mulai. Nah, kan kita bahas dari judulnya Podcast Production dan Post Production. Nah, sebelum kita ngebahas tentang podcast production atau post production ya, kita bahas dulu nih tentang apa itu podcast. Ya, kalau misalnya teman-teman ditanya apa itu podcast, ini oke pagi-pagi ya biar seru. Ada 1-2 orang kali ya bisa jawab. 1 orang deh biar waktu cukup. Kira-kira apa sih podcast tuh? Iya kan udah keklik juga ternyata deh. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman ditanya podcast itu apa, banyak banget ya orang yang ngejawab, oh podcast itu kita kan ngobrol ya Mas ya, ngobrol, obrolan kita direkam terus dikirim seperti itu. Itu nggak salah sebetulnya kalau kita menjelaskan itu. Namun penjelasan tadi itu menjelaskan tipe podcast yang umum itu seperti apa. Gitu ya. Jadi banyak orang salah mengartikan tentang itu. Karena arti podcast adalah konten audio digital yang didengarkan melalui internet. Dan FYI, kalau teman-teman search ya podcast itu, kata podcast itu muncul dari mana? Itu gabungan dari di tahun 2004 itu salah satu kolumnis dari BBC. Dia itu menggabungkan iPod dan broadcast. Karena dulu orang mengkonsum audio konten itu rata-rata di iPod. Nah, podcast itu gabungan dari kata iPod dan broadcast. Disingkat jadi podcast gitu. Nah, jadi excuse me. Podcast itu sendiri adalah konten audio digital yang didengarkan melalui internet. Kata kuncinya di sini adalah konten audio digital. Tipe-tipe dari konten audio digitalnya bisa macam-macam. Bisa yang ngobrol, bisa kalian buat cerita, monolog maksudnya. Kalian bisa buat story, kalian bisa buat mini mini series, apapun itu yang bersifat audio
konten digital. Ya, jadi jangan hanya dibatasi oleh kita harus ngumpulin teman-teman terus kita ngobrol satu topik, itu adalah podcast. Enggak ya teman-teman, itu adalah salah satu contoh dari podcast. Jadi harapan dengan teman-teman udah tahu core dari penjelasan apa itu podcast. Sekarang kreativitas teman-teman jadi makin luas. Oh ya, berarti nggak harus cuma ini ya ngobrol doang. Kalian membuat puisi dicampur sama cerita kayak apapun. Intinya selama itu audio digital, konten audio digital ditaruh di internet, itu sudah disebut podcast. Nah, justru kita di Noise kita pengen men-challenge teman-teman untuk apa namanya? Memberanikan diri itu to make some noise gitu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngebahas dari inti dari podcast. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih nyentuh kadang-kadangnya itu core-nya itu apa sih gitu. Ini kalau misalnya kita harus bilang, Mas saya minta satu slide dong dari session ini yang saya bawa sampai nanti, sampai saya sudah beranak cucu, sedap ya kan, udah ngomongin anak cucu aja, lulusnya belum. Itu adalah slide yang ini teman-teman. Jadi inti dari podcast itu adalah 3 poin besar ini. Ini yang teman-teman harus ingat. Podcast adalah record, post-pro, publish. Saya ulang, record, post-pro, publish. Ulang lagi, record, post-pro, publish. Nah, apa yang dilakukan dari setiap step ini, si record, post-pro, dan publish ini? Simple banget. Record itu store, itu menyimpan. Di bagian post-pro, tugas itu apa? Touch up, memperindah. Oke, publish itu properly present. Jadi just bayangin kayak teman-teman ngebuat suatu karya aja. Teman-teman udah buat karyanya, lukisan kali ya lebih gampang ya, pakai analogi lukisan. Teman-teman udah gambar nih keren banget, misalnya di kertas gitu ya. Post pro itu kayak, nanti dikasih bingkai, bingkai yang cocok kayak gimana nih? Bingkai kayu kah? Atau bingkainya pakai pernak-pernik, atau bingkainya warna merah, warna hitam, warna kuning, dan seterusnya. Itu post pro, kalian touch up dari apa yang sudah kalian buat atau kalian store. Publish itu atau kalau udah bingkai ini udah rapi, terus anggap kalian pengen kasih ke pasangan kalian gitu ya, nggak mungkin juga kan kasih dilempar nih lu, lihat tuh buat lu, nggak mungkin gitu kan gitu. Ada properly present. Misalnya kalian lagi mau ngelamar ya, kalian nil gitu, ini buat kamu ya kan, sedap. Atau misalnya kalian mau ngasih tugas ya kan, nggak mungkin kalian ngasih tugas ke dosen kalian kayak, ini Pak baca aja Pak gitu kan, pasti ada properly present ya. Misalnya dikasih datang ke ruang gurunya terus kayak, Pak selamat sore Pak, selamat pagi Pak, ini berikut tugasnya. Intinya podcast itu seperti itu, record, post pro, publish. Di record itu kita ngapain? Kita store. Post pro itu kita ngapain? Kita touch up. Dari yang kita udah store itu kita touch up. Setelah itu hasil store yang udah di touch up kita properly present. Dan ketiga poin ini didukung oleh alat dan perangkat lunaknya atau software bahasa gampang. Jadi di workshop hari ini saya akan menjelaskan, saya akan ngasih gambaran besar ke teman-teman tentang si inti dari produksi podcast ini. Sehingga teman-teman tadi bisa kayak main Lego. Waktu kalian pengen meningkatkan hasil atau produksi podcast kalian tinggal lihat nih dari sisi yang record, kalian mau tingkatkan dari sisi mana? Recordnya kah, post pro-nya kah, atau publish-nya kah? Atau bahasa gampangnya, pas kita lagi nge-store, atau pas kita lagi touch up, atau pas kita lagi nge-publish. Dan berlaku dari ulang. Dan yang paling kalian harus ingat adalah kalau misalnya store-nya udah makin bagus, jadi touch up-nya pun udah makin sedikit gitu ya. Ya kayak misalnya kayak emang udah ganteng, mau udah cantik, diapain aja juga gitu-gitu aja kayak gitu kan. Ya kurang lebih analoginya sama. Jadi kalau kita bisa meningkatkan dari store-nya, touch up-nya pun kita belum tentu bisa, kita tidak harus banyak touch up-nya karena hasil store udah bagus. Sehingga lebih gampang untuk kita present secara properly. Oke, ditunjang oleh alat dan perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih poin yang pertama, yaitu store atau record maksud saya ya. Proses record, ngapain kita men-store. Nah, di sini karena kita lagi merecord something, jadi kita harus menjelaskan juga alat penunjangnya, yaitu alat dan si software-nya itu. Mari kita masuk dari penjelasan alat dan perangkat lunak penunjangnya. Ini saya udah siapin teman-teman. Ada beberapa poin, dan poinnya itu gradually, levelnya itu naik. Ya, jadi dari level 1 dari yang paling gampang yang teman-teman bisa buat langsung sampai ke level waktu kalian udah ngerasa, Mas saya udah pengen advance nih, kayak saya udah mau jadi podcaster, saya udah siap jadi noise maker gitu kan. Kalian bisa langsung, nih saya kasih tahu, ini lo perangkatnya seperti ini dan benefitnya seperti apa. Kita lihat, kita bahas dari alat rekamnya ya. Yang pertama adalah HP. Ada yang tahu HP itu apa? HP handphone ya. Jadi banyak teman-teman juga
teman-teman podcaster maksudnya, kalau waktu ngobrol sama saya tuh, Mas kita tuh harus ya pakai alat yang bla 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 bla. Enggak teman-teman, kalian bisa ngebuat pakai handphone aja. Dan di Noise pun saya udah ngasih contoh itu dummy podcast ya, ada The Garage Show kalau teman-teman lihat itu bukan podcast serius yang saya buat, itu hanya dari tim produk dan tim developer kita dari India untuk kita buat, kita tunjukin yuk ke kreator, nih kita pakai handphone doang, ini bisa jadi. Jadi benar-benar pakai handphone langsung dipublish. Ya, cara membuat podcast, step pertama, alat rekamnya pakai handphone aja cukup. Nanti saya jelasin detail-detailnya. Alat rekam keduanya adalah laptop. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang di laptop zaman sekarang itu udah canggih banget teman-teman. Jadi kita bisa, udah ada fitur, ada mikrofonnya, dan ada software untuk recordnya. Nah, berikutnya adalah kalau mau naik level lagi, kita pakai mic USB. Nanti saya akan tunjukin semuanya ya. Mic USB. Lalu berikutnya mau naik level lagi, Mas, saya udah lewat nih fase mic USB. Kayaknya udah harus naik level nih supaya audio quality-nya makin naik lagi. Boleh. Itu adalah kita dengan audio interface ditambah dengan mikrofon. Udah mau naik level lagi, udah mau sekelas kayak di Noise nih. Kalau teman-teman main ke Noise Space ya, nanti tinggal kontak-kontak aja sama Mutia di situ, kayak mau dong visit-visit Noise ke studionya. Nah, kalian akan lihat alat-alat yang digunakan itu udah podcast station, itu yang udah level profesionalnya. Jadi kalau kita bicara mengenai alat rekam dari proses podcast, udah 1-5 ini teman-teman. Level up-nya itu dari situ. Nah, teman-teman tinggal lihat, teman-teman mau start di mana. Kalau misalnya yang udah pede, Mas saya mau langsung kualitasnya jeder, boleh bisa invest langsung di mic USB dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu cara pengaplikasian dan penggunaannya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya pakai HP nih. Teman-teman jangan merendahkan kualitas smartphone yang teman-teman punya di era sekarang ya. Jadi smartphone sekarang itu udah super duper high quality dari sudut pandang audionya, dari sudut pandang playback, dan dari sudut pandang recordnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan, contohnya itu di iOS itu ada voice memo, dan di Android juga ada ya, tapi saya nggak tahu namanya apa. Kalau teman-teman mau membuat podcast yang bersifat monolog misalnya, kayak gini monolog, teman-teman menceritakan tentang, contoh nih kita desain produk ya, apa yang kalian suka dari Johnny Ive, sedap ya, itu salah satu desainer favorit saya juga. Apa yang menarik dari Johnny Ive misalnya, kalian bisa membuat itu dari menjadikan podcast, karena itu monolog cuma ngomong sendiri, pakai handphone aja. Kalian jelasin, oke, yang pertama yang gue suka banget dari Johnny Ive adalah bagaimana dia bla 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 blanya. Nah, dengan teman-teman membuat pakai handphone, format audionya itu kalau di iOS itu namanya M4A. Nanti di akhir di publish saya akan jelasin ya, M4A. Habis teman-teman record, itu teman-teman bisa langsung publish di Noise. Kita juga udah sediain. Jadi formatnya nggak harus satu audio doang, tapi pakai M4A bisa. Teman-teman record di Android, jadi hasilnya MP3. Habis dari record, mau langsung publish, bisa juga. Kayak itu udah ada semua fiturnya. Jadi alat yang pertama, kalau teman-teman mau start dari yang paling rendah, kalian bisa menggunakan handphone. Nah, terus masih mau di handphone nih, tapi mau naik level dikit, boleh dong. Boleh banget. Di sini kalian bisa menggabungkan si earbuds, si earphone itu. Kayak yang saya lagi pakai ini sekarang. Ini saya sengaja ya, saya nggak mau pakai alat yang bla 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 bla. Tadi studio ada tuh pakai, bisa mau pakai headphone yang ada mikrofonnya lah, mic USB semua ada. Tapi saya sengaja saya menunjukkan, ini teman-teman saya cuma menggunakan si earbuds sama earphone ini aja. Gitu. Ini bukan yang Bluetooth loh, ini yang cuma nyolok kabel gitu. Tapi kita bisa membuat suatu konten audio. Ya, jadi kalau pakai HP dan earphone pun juga bisa. Ini bisa naik level karena kalau kalian teman-teman pakai earphone, apa sih yang improve adalah noise atau ambience dari ruangannya itu lebih berkurang dibandingkan kalau teman-teman langsung pakai handphone seperti itu. Lanjut ke alat berikutnya. Nah, ini namanya mic USB. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat tapi nggak sadar. Apa yang membedakan dari mic USB ini adalah colokannya, teman-teman. Jadi kalau lihat di gambar yang atas hitam, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat mouse saya ya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi di gambar yang atas tuh, yang hitam ya, mikrofon, kalian bisa teman-teman bisa lihat di situ ujungnya itu USB. Jadi mikrofon ini kalian tinggal colok ke laptop kalian, udah kalian bisa langsung rekam tanpa ada jembatan apapun. Simple banget ya. Dan kalau teman-teman lihat di gambar yang kiri di sini, untuk mendengarnya gimana Mas? Kalau misalnya teman-teman pakai mic nih, terus teman-teman ngomong ke mikrofon, lalu dari speaker laptopnya ngeluarin suara. Ya secara logika kan pasti jadi feedback ya, jadi masuk lagi ke mikrofonnya. Serunya atau kerennya dari mic USB ini, teman-teman bisa lihat di gambar kiri situ,
banyak Mac USB itu yang udah ada headphone portnya, teman-teman. Jadi waktu kalian colok mikrofon itu ke laptopnya, di mikrofonnya sendiri, di gambar yang kiri ya, itu udah ada port untuk headphone-nya atau buat earbuds-nya lah. Jadi kalian bisa ngedengar dengan colok ke mikrofonnya, terus ngomong ke mikrofonnya. Terus USB-nya colok, dar, selesai. Banyak banget podcaster yang start dengan ini. Dan nilai investment alatnya pun relatif terjangkau. Ya, mau dari brand apapun ada semua. Dan misalnya di gambar yang kanan, konfigurasi sesimpel itu. Dari mikrofonnya, colok aja USB, jedar, boom, selesai. Ini namanya USB microphone. Sekarang kita mau naik level lagi nih. Ngerasa kayak, wah mas saya udah bisa membandingkan audio quality A, B, C, D, F, G, sedap. Saya rasa sekarang pengen podcastnya ramean, pengen semuanya itu punya mic satu-satu nih mas. Dan semuanya itu pakai headphone masing-masing gitu. Jadi kita udah pengen super duper high quality. Biar di video juga keren misalnya. Oh oke, boleh. Sekarang next step-nya adalah ada 2 alat sekarang teman-teman. Teman-teman akan invest microphone dan audio interface. Saya jelaskan dulu fungsinya ya. Oke, ini saya ngajar lagi sound design nih, seru nih. Microphone teman-teman, bahasa kerennya adalah dia itu alat yang mengubah mechanical energy, kita ngomong nih, udara kan bergerak ya, menjadi electrical. Jadi microphone tuh converter sebenarnya, dia tuh mengubah mechanical energy menjadi electrical energy. Yang membedakan di microphone ini dengan mic USB adalah di ujungnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat mikrofon biasa ini, ujungnya itu kabelnya disebut XLR ya. Jadi kayak buletan, colokan gitu. Sedangkan kalau mic USB, teman-teman bisa lihat colokannya USB. Hasil akhir dari mic USB ini tuh data, one and zeros. Oke? Karena udah di-convert menjadi binary. Sedangkan si mikrofon ini, ujungnya itu masih electrical. Gitu. Oleh karena itu, untuk bisa merekam electrical signal ini masuk ke komputer kalian memerlukan audio interface. Fungsi dari audio interface itu fungsi dari audio interface ini teman-teman adalah merubah electrical signal menjadi digital. Karena kan mau nyolok ke komputer ya. Sedangkan kita ngomong di mikrofon kan jadinya signal elektrik. Ya kan nggak bisa juga signal elektrik langsung nyolok ke komputer. Jadi signal tersebut harus di-convert, harus dirubah. Alat yang merubah itu adalah si audio interface-nya ini. Jadi dia merubah signal elektrik menjadi signal binary supaya bisa diproses di komputer itu. Dan teman-teman bisa lihat, audio interface itu banyak banget pilihannya. Kalian mau dari harga ratusan ribu, jutaan, belasan juta, puluhan juta juga ada. Kalian mau yang channelnya, kalau di gambar ini ya, channel itu ada 2 teman-teman. Ada 2 bolongan tuh ya, kiri sama kanan. Jadi bisa 2 mikrofon. Tapi kalau teman-teman, mas saya pengen langsung berdelapan. Wah mantap nggak tuh? Bisa cari audio interface yang inputnya sampai 8 atau lebih. Ini contoh konfigurasi seperti gini teman-teman. Jadi waktu teman-teman udah mau naik level nih, dari handphone, merasa kayak, kayak di season 1 saya pakai handphone udah happy nih mas. Season 2 saya invest pakai earbuds nih, pakai earphone kayak gini. Mantap. Di season 3 kayaknya saya pengen lebih intimate. Mantap nggak tuh? Akhirnya teman-teman pakai mic USB. Di season 4 podcastnya saya pengen rame-rame nih, pengen grup podcast. Saya pengen mengundang bintang tamu. Ya mengundang bintang tamu, masa kita mikrofonnya geser-geseran gini ya kan? Nggak mungkin. Jadi kita pengen punya beberapa mikrofon dalam satu setup. Nah, investasi yang teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jadi membeli mikrofon, lalu membeli audio interface, supaya si Mac itu nyolok ke audio interface, lalu dari audio interface-nya itu nyolok ke laptop dari USB, menggunakan USB atau apapun itu. Gitu. Mantap ya? Oke, tinggal belanja. Habis ini kan lebaran. Berikutnya, sekarang teman-teman udah ngerasa, mas kayak saya udah pengen tato nih sebagai podcaster ya kan. Udah ngerasa pede banget, udah ngerasa kayak pengen fully invest. Tapi saya pengen hasilnya makin naik dan kerjanya makin efisien. Kalau teman-teman lihat dari setup ini, kita kan ada mikrofon, ada audio interface, nanti ada pakai laptop lagi, agak ribet gitu ya. Sedangkan bisa nggak sih mas kalau misalnya kita pakai satu alat yang bisa merangkum semuanya? Wih, tada! Ini adalah podcast station teman-teman. Ya, brand yang paling terkenal adalah brand Rode. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar kiri. Jadi dia tuh udah ada audio interface-nya, udah ada mixernya. Biasanya kalau beli satu paket ini udah dapat mikrofonnya juga. Nah, menariknya di sini, teman-teman, untuk ngerekamnya, kalau di gambar yang sebelumnya ini kan kita ngerekam di komputer ya, di hard drive kita ya. Kalau di podcast station ini, teman-teman punya pilihan.
bisa ngerekam langsung di sini pakai SD card, teman-teman masukin, jebret gitu. Udah, jadi bawa aja alatnya itu, teman-teman mau buat podcast misalnya di mall gitu ya. Jakarta banget gitu kan kita. Apa-apa mall gitu. Dari mall, ya pengen ngerekam, ya udah tinggal bawa alat ini, nggak perlu pakai laptop, rekam aja nanti di SD card situ. Dan di situ teman-teman udah lihat ada fitur-fitur menarik ya. Nanti saya akan jelasin waktu kita bahas tentang ini ya, post production. Ada fitur-fitur menarik yang udah didesain khusus untuk podcaster. Jadi kalian tinggal colok, putar tek 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 tek, hasilnya udah bagus. Mantap ya. Karena memang ini yang alat yang paling profesional untuk kalian melakukan podcast, yaitu si podcast station ini. Seperti itu teman-teman. Jadi benefitnya dari podcast station ini adalah itu colok langsung bunyi gitu ya. Colok bunyi udah langsung bagus, tinggal ngatur dikit-dikit doang. Resultnya itu udah sangat profesional. Sedangkan kalau yang tadi teman-teman pakai setup yang ini, ya biasanya di audio interface-nya nggak terlalu banyak fitur. Yang penting cuma ngubah electrical jadi digital aja, terus kerekam kan ke komputer. Nanti di komputernya teman-teman harus otak-atik A, B, C, D, F, G lagi. Tapi kalau pakai yang podcast station ini, hasil mentahannya, ingat ya bagian store tadi, biasanya udah lebih, jadi lebih baik. Seperti itu. Oke teman-teman, kita rangkum dulu. Jadi untuk alat rekam tadi, itu ada 5 level ya. Yang pertama bisa si handphone, kalian bisa tingkatin, langsung ngomong pakai handphone. Kok langsung ngomong pakai handphone? Langsung ngomong di handphonenya. Lalu bisa pakai handphone juga, tapi pakai earbuds seperti ini. Lalu bisa naik ke laptop. Kayak di laptop juga, technically kalian bisa ngomong juga langsung ke laptop ya. Apalagi kalau pakai MacBook yang baru tuh, MacBook yang baru, teman saya yang pakai itu, saya coba mikrofonnya, ya Tuhan, bagus banget. Sangat bagus malah itu. Oke, tapi kalau pengen punya dedicated microphone, bisa stepnya pakai mic USB, tinggal colok, langsung bunyi juga, karena udah jadi USB ya. Udah jadi langsung signal digital, signal binary. Atau pengen naik level lagi, bisa ke beli 2 alat, yaitu audio interface dan microphone. Jadi separate, mikrofonnya beli sendiri, audio interface-nya beli sendiri. Kalau udah ngerasa kayak saatnya udah jadi podcaster sejati, teman-teman bisa invest ke podcast station. Satu alat yang dia bisa punya banyak fitur, sehingga habis direkam, rekamnya pun pakai SD card biasanya, keluarin SD card-nya, colok ke laptop, udah jadi. Atau alat yang modern sekarang itu, si podcast station itu ada USB port-nya juga. Jadi bisa rekam di alat itu, dan bisa nyolok ke laptop. Dan menariknya kalau podcast station teman-teman itu ada input-input yang teman-teman bisa kasih. Contohnya yang di tombol-tombolnya itu ya, yang di sini nih, itu yang warna-warni, itu tuh sound effects teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih suara clap gitu, tuh suara tiba-tiba ketawa kayak gitu. Jadi misalnya membuat podcast komedi, jadi bisa lebih menarik podcastnya. Terus ada satu jalur kalau teman-teman explore nanti ya, di sini nih ada gambar kayak handphone. Itu teman-teman bisa taruh handphonenya, nyolok di situ. Jadi nanti misalnya, oke, ada penelpon nih dari sini gitu. Jadi kayak buat stasiun radio sendiri. Menarik banget kalau kalian explore alat ini. Terus mau ada background musik juga bisa. Dan menariknya, kalian nggak ribet-ribet ngotak-ngatik di software gitu kan. Tinggal ini aja, fadernya aja tuh yang warna silver itu ya, dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke perangkat lunaknya. Nah, jadi pertanyaan ini tolong teman-teman catat dulu ya supaya kita run through dulu semua topiknya. Nanti habis itu kita bisa sesi tanya jawab bisa smooth. Karena biasanya kalau tanya jawab tuh bisa panjang tuh. Saya kalau udah jelasin kadang-kadang udah kasih kan, wah berhenti ntar. Nah, perangkat lunak kayak softwarenya nih. Tara, yang pertama adalah tetap ya kita leveling juga ya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai audio memo dari handphone. Kayak tadi di iPhone misalnya, di iOS itu ada voice memos. Udah pakai itu juga bisa, udah cukup. Oke. Terus misalnya teman-teman pakai tablet, pakailah fitur yang ada di tablet itu apa. Nggak perlu yang aneh-aneh dulu gitu. Dan mau naik level lagi. Oke, kayak sekarang pengen bisa lebih A, B, C, D, F, G nih Mas. Pakai aja software-software yang gratis. Bukan ngebajak ya teman-teman, gratis. Kalau ngebajak tuh bukan gratis itu. Jadi yang gratis ini contohnya, kalau teman-teman pakai Windows, kalian bisa download Audacity. Itu free software di mana kalian bisa merekam, mengedit, mix, dan mengekspor audio. Kalau kalian bingung cara pakai gimana, tutorialnya dari bahasa Portugal, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ada semua ya. Tutorial tentang menggunakan Audacity. Jadi tinggal seberapa niat teman-teman mengeksplor software itu.
Lalu untuk pengguna Apple, Macintosh, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Udah pakai GarageBand aja. Itu udah keren banget, udah super proper untuk kita ngebuat podcast. Ya, jadi udah nggak ada halangan lah untuk kita teknis di zaman sekarang tuh start harus pakai alat mahal. Enggak. Alat yang kita gunakan sehari-hari itu udah super high quality. Namun kalau kalian pengen meningkatkan lagi, biasanya nih kalau kalian udah mau meng-hire tim gitu ya, udah pengen, mas saya udah pengen punya editor sendiri nih, wah mantap tuh. Nah kita bisa, teman-teman bisa invest ke software-software semi-pro dan professional software. Contohnya Adobe Audition misalnya ya, lalu Cubase. Ini nama-nama softwarenya ya teman-teman nanti bisa explore, bisa kulik dari slide ini. Lalu Studio One, Logic Pro, dan Pro Tools. Ini merupakan software-software profesional dan semi-profesional yang digunakan oleh para profesional di environment audio sebetulnya. Oke, jadi kalau kalian pengen punya tim audio, mereka pasti familiar dengan software-software yang saya tulis di sini. Oke, sebelum kita lanjut nih ke bagian berikutnya yaitu post pro, nah saya mau ngejelasin lagi teman-teman. Software itu hanya alat penunjang ya. Jadi untuk kalian mau jadi podcaster jangan terlalu pusing di masalah softwarenya dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena pakai yang paling available dulu. Karena kalian nggak perlu banyak otak-atik ABCD khususnya di software-software modern sekarang. Oke. Sekarang tadi kita udah bahas ya mengenai step yang pertama record yaitu store. Cara kita men-store seperti apa, ditunjang oleh alat yang seperti apa dari level 1 sampai level 5 tadi, lalu software yang kalian bisa gunakan seperti apa. Jadi di bagian record ini teman-teman bisa explore sendiri. Kalau pengen meningkatkan levelnya mau start dari mana. Kalau teman-teman mau invest, startnya dari mana, dan seterusnya. Jadi nggak perlu harus nonton di YouTube, oh orang YouTube pakai mikrofon yang teman-teman sering lihat warna hitam itu harganya 6 juta itu teman-teman mikrofonnya. Nggak usah pakai mic kayak gitu. Pakai mic kayak gini aja juga udah bisa ya kan. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu post production, yaitu touch up. Oke, ingat fungsinya post production itu leveling ya, naikin, sorry bukan leveling, touch up. Jadi habis sesuatu yang kita udah store, sekarang kita pengen naikin kualitasnya, kita pengen touch up. Jadi kalau teman-teman nanya, harus nggak sih mas, habis kita store, kita touch up? Jawabannya tergantung. Oke, jadi kalau bilang harus, selalu bilang tergantung. Kalau misalnya kalian membuat podcastnya monolog kayak ngomong gini, kadang-kadang podcast yang terlalu over proses teman-teman, kayak kita biasanya nih ya, teman saya adalah pengalaman, dia podcaster, dia meng-hire mix engineer untuk musik, yaitu kerjaan saya tuh dulu, nge-mix musik. Processingnya tuh beda, kalau musik itu memang kayak Instagram gitu loh teman-teman. Kayaknya agak susah ya kita nge-post Instagram tanpa ada filternya gitu kan. Kayaknya harus kelihatan boyami gitu. Podcast itu berbeda teman-teman. Dialog itu berbeda. Kalau lagu, yes, kalau lagunya nggak diproses karena terlalu mentah, kayak dengarnya ini kayak lagu niat nggak sih gitu kan. Tapi kalau dialog, biasanya kita pengen senatural mungkin. Kita pengen kedengarannya itu conversational, kok conversational sih? Conversational, maksudnya seperti itu. Jadi kedengarannya kayak kita lagi ngobrol. Jadi untuk mendapatkan hasil bunyi seperti itu, justru touch up-nya itu harus jangan terlalu banyak. Ya, jadi kalau misalnya memang cuma pengen monolog, rekam pakai handphone, langsung di post juga bisa. Itu contohnya latihan di Garage Show, itu demo di mana kita melakukan cuma ngerekam pakai handphone. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Udah cukup enough belum untuk cukup enough ya nggak tuh? Udah cukup belum untuk teman-teman ngerasa mewakili story teman-teman? Kalau ngerasa cukup ya udah pakai itu dulu aja gitu. Ya itu fungsi si touch up. Sekarang kita akan bedah lagi nih kayak tadi. Apa aja sih yang ini khusus touch up untuk podcast ya teman-teman, bukan untuk mixing musik ya. Nanti kalau mixing musik kita bisa buat apa namanya sesi berikutnya mungkin ya Pak ya. Minta ke noise untuk bagaimana mau mixing musik. Nah touch up untuk post production untuk podcast. Saya juga buat ini beberapa level lagi ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama itu simple cut. Simple cut itu apa? Nanti saya jabarin. Kedua adalah noise reduction. Noise reduction itu apa? Nanti saya akan jabarin. Okay. Ketiga adalah dialog balancing. Atau bahasa gampangnya itu pengaturan volume antar dialog. Nah, ini biasanya dilakukan kalau teman-teman membuat podcast yang lebih dari satu orang. Step yang keempat atau level yang keempat yaitu yang paling advance untuk podcast ya, advanced audio processing for dialog. Jadi menggunakan fitur kompresor, de-esser, dan EQ. Sekarang kita akan dive deeper satu-satu ini. Contohnya atau maksudnya simple cut itu apa sih? Nah, jadi di post pro
Yang paling basic yang teman-teman bisa lakuin saat membuat podcast adalah trimming. Ya, kalau teman-teman background audio mungkin udah familiar ya. Nah, tapi juga sekarang buat konten juga udah ngedit ya. Buat konten-konten TikTok dan lain-lain. Kalian bisa nge-trim. Kayak waktu kalian rekam pakai handphone nih misalnya. Kalian lihat di gambar kiri itu. Jadi pas suara hening di awal, teman-teman bisa potong. Supaya listener kalian tuh nggak nunggu. Ini podcastnya ada nggak sih? Kayak gitu. Ya itu that's the simplest thing yang kalian bisa lakukan untuk proses post-pro. Yaitu adalah simple cut, potong aja bagian sini sampai sini, selesai. Atau misalnya kalian masih awal-awal masih nervous nih, masih banyak misalnya kayak gitu. Nah kan bisa potong-potong tuh. Biasanya di software-software rekaman audio apapun itu pasti ada fitur motong-motong itu. Nah, itu post pro pertama atau level pertama yang teman-teman bisa lakukan ya. Jadi potong, cut, mana yang nggak perlu, mana yang ngomongnya salah-salah, mana yang ngerasa ini kayaknya penjelasannya dragging itu kayak kepanjangan, nggak jelas, ngalur ngidul gitu ya. Kalian bisa potong. Itu proses post pro yang pertama yang kalian bisa lakukan. Sekarang proses yang kedua adalah noise reduction. Oke. Noise reduction itu seperti apa? Noise reduction seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita di Zoom deh ya, teman-teman ke ke tab-nya audio, di situ kan ada opsinya untuk noise reduction atau bahasanya Zoom itu apa? Pokoknya dia mengurangi background noise. Di plugins modern sekarang, ini itu udah ada banyak banget tipenya dan hasil kualitasnya pun udah mantap banget. Jadi proses post pro berikutnya khusus podcast ya. Yang teman-teman bisa lakukan menurut saya adalah pertama tadi udah dipotong, kedua adalah apply noise reduction. Kalau teman-teman pakai GarageBand tadi yang free dari Apple, lalu teman-teman pakai Audacity yang free buat Apple atau buat Windows, dia udah ada fiturnya. Tuh saya udah kasih contoh tuh ya gambar. Ada apa sih si Bapak Bulet nih satu nih, dia ngejelasin tentang remove background noise with Audacity. Jadi udah banyak banget tutorialnya, caranya seperti apa. Terus di gambar bawah juga how to remove background noise. Udah ada lagi tutorial yang lain lagi. Mau cari bahasa Indonesia ada juga, tinggal udah cari aja. Ini adalah step berikutnya yang teman-teman bisa lakukan. Sehingga listener kalian itu bisa fokus ke kontennya. Instead of si noise ambience-nya itu. Oke? Lanjut berikutnya. Setelah teman-teman tadi udah simple cut, lalu udah naik level nih. Wow, udah pakai noise reduction sekarang. Teman-teman bisa improve dengan dialogue balancing. Nah, ini memang kalau kita bicara mengenai dialogue balancing, itu ada learning curve-nya, teman-teman. Tapi menariknya di era modern ini, nggak perlu ngeles, nggak perlu bayar ya. Tonton aja tuh ada website namanya apa YouTube. Nah, teman-teman bisa pakai YouTube tuh, di situ banyak banget informasi untuk gimana sih simple balancing dialog itu seperti apa untuk podcast. Oke? Tapi goalnya di processing ini adalah teman-teman tuh ngatur balance volume antara beberapa mikrofon yang teman-teman gunakan. Jadi kalau misalnya cuma monolog kayak gini, ya nggak bisa di-balance gitu ya, orang nggak ada yang mikrofon lain gitu. Tapi kalau misalnya podcastnya 4 orang, 5 orang, teman-teman bisa belajar gimana sih ngatur balancing untuk dialog. Oke, step berikutnya. Nah, ini udah advance nih teman-teman. Lah, ini gambarnya mana equalizer? Wah, gambarnya hilang teman-teman. Nanti ya. Nah, jadi advanced audio processing ini teman-teman itu lebih ada learning curve-nya lagi ya. Teman-teman bisa explore. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, Mas, saya start explore dari mana ya untuk belajar tentang advanced audio processing untuk podcast. Nih, saya udah buat teman-teman. 3 poin doang yang teman-teman perlu pelajarin. Yaitu si kompresor, lalu de-esser, lalu equalizer. Nanti saya update ya slide-nya. Ini equalizer sudah gambarnya nih. Gambarnya hilang nih. Nah, kompresor tuh fungsinya apa sih, teman? Ini di gambar ini menjelaskan, teman-teman. Kompresor itu sesimpel ini. Ngebuat suara yang kecil jadi gede, suara yang gede jadi lebih kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya dialog kita dipakai kompresor, listener tuh akan ngedenger suara itu lebih stabil gitu. Seperti di gambarnya ini ya, teman-teman bisa lihat di kirinya kecil, tengahnya gede tuh. Terus kanannya lagi kayak lebih kecil lagi. Setelah dikompres, teman-teman bisa lihat di gambar bawahnya, secara audio waveform itu jadi lebih stabil. Jadi experience ngedengarnya itu jauh lebih enak. Khususnya teman-teman ini kalau podcast kalian didengerin di mobil. Sorry. Kalau dengerin di mobil tuh kan orang nyetir gitu ya.
ada noise dari luar, dari jalan gitu, sambil nyalain podcast. Kadang-kadang kalau podcastnya terlalu dinamis, terlalu naik turun volume dialognya gitu, kadang-kadang kayak agak ganggu. Pas lagi kecil kita gedein karena kan kena noise dari environment luar ya. Tapi pas tiba-tiba podcasternya ketawa ngakak, wah, 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 wah gitu, rame-rame, wah kencang banget. Karena dia nggak dikompres biasanya seperti itu. Tapi kalau dia udah di proper processing, contohnya pakai kompresor, enak teman-teman. Kita ngedengarnya itu stabil dari waktu podcaster yang ngomong santai sampai dia ketawa lepas banget gitu. Secara volume itu nggak loncat ekstrim. Jadi experience pendengarnya pun akan meningkat. Capek juga ya Pak ngajar ya Pak. Udah lama nggak ngajar ngomong. Terus capek loh. Oke, berikutnya nih. De-esser. Oke, nah de-esser ini teman-teman. Fungsinya itu untuk ngurangin as tuh suara kayak gitu. Karena ini sedikit info audio sedap. Jadi kuping manusia itu peka di frekuensi sekitar 4.000-an, teman-teman. Nah, itu frekuensi di mana kalau kita ngomong huruf-huruf tertentu, frekuensi tersebut itu diekspos benar-benar. Contohnya S, tuh, gitu ya. Lalu um, F, pokoknya ada nafas-nafasnya tuh, S, F. Nah, dulu ada cerita lucu teman-teman waktu saya ngerjain lagu Mandarin. Nah, lagu Mandarin kan xiang xiang xiang, wah gila itu di SL semua makanya karena pas nyanyinya kayak gitu ya. Itu seru banget waktu. Oh, cara pakai DSR gini toh. Saya jadi belajar langsung naik level buat pakai DSR-nya karena nge-mix lagu Mandarin waktu itu. Nah, jadi si DSR ini waktu teman-teman pakai itu akan membuat suara-suara, bunyi-bunyi itu dikontrol. Jadi kayak pakai kompresor tapi untuk bunyi SS-nya doang. Jadi waktu saya sedang sakit gitu ya, suara-suara itu tuh langsung dipotong sama si alat ini atau si plugins ini. Sehingga experience listener teman-teman juga jadi lebih nyaman lagi. Jadi udah dikompres nih, udah stabil. Habis itu suara SS-nya itu juga dikontrol. Enak banget. Enak banget. Nah, alat berikutnya itu equalizer. Equalizer ini mungkin teman-teman pernah lihat di mobil ya, kayak grafik gitu. Nah, fungsi dari si equalizer itu simple teman-teman. Untuk merubah timbre dari suaranya. Maksudnya timbre kayak gini. Nih saya ngomong kayak gini. Nah, saya ngomong kayak gini nih ya kan. Jauh dari mikrofon. Timbrenya berubah kan. Terus saya ngomong tutup kayak gini. Karena saya ngomong tutup kayak gini. Yang ngomong satu ya teman-teman. Tapi hasil suara yang dihasilkan itu beda-beda kan. Itu timbrenya berubah. Nah, ada alat yang bisa teman-teman gunakan untuk mengalter atau memodify timbre tersebut, yaitu si equalizer ini. Contoh pengaplikasiannya gimana? Misalnya teman-teman lagi ngebuat podcast tentang, suara saya berubah nih ya, jadi kayak podcast history. Jadi pada tahun 1945, di mana Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Seperti itu. Teman-teman pengen meningkatkan wibawa dari voice over-nya. Hal yang teman-teman bisa lakukan adalah mengaplikasikan si equalizer ini. Jadi nanti di low frekuensinya atau bass-nya ya, di bass tuh suara bawahnya tuh, itu diangkat teman-teman. Sehingga karakter wibawanya itu naik gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di politisi-politisi US gitu ya, pas dia masih jadi orang biasa ngomongnya pakai hidung. Hi, good morning everybody. Gitu. Tapi waktu dia udah jadi menteri, udah jadi presiden, pitch-nya dari sini turun ke bawah. Oke, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Thank you for coming. Ya, kan? Karena low frequency itu menunjukkan wibawa. Oke. Nah, sama juga misalkan membuat komedi. Pengen suara jadi lebih cempreng kayak chipmunk. Nah, kalian bisa juga nanti apply equalizer, membuat suara yang normal gini. Ini contoh ya. Terus saya tutup hidung nih. Nah, ini timbrenya beda kan. Nah, itu teman-teman bisa achieve menggunakan equalizer itu. Gitu. Ya nggak mungkin kan lagi tag VO. Tutup hidung boleh nggak selama 60 menit? Yang ada masuk koran itu ya. Nanti si voice overnya gitu. Nah, itu 3 alat ini atau 3 plugins ini merupakan audio processing yang udah advance banget. Yang teman-teman bisa explore untuk meningkatkan kualitas podcast teman-teman. Ya, kompresor, de-esser, dan equalizer. Kompresor untuk membuat stabil audionya, de-esser untuk ngilangin suara SS yang mengganggu itu, dan equalizer untuk mengalter timbre dari dialognya. Lah, ini ternyata gambarnya ya Tuhan. Sorry. Nah, ini sound equalizer kayak gini teman-teman. Jadi pakai grafik-grafik gitu. Jadi ntar bisa dipotong, bisa dinaikin ya untuk merubah timbrenya. Oke. Tuh kita summary lagi. Jadi tadi di Post Pro, wah, waktu tepat nih, sedap. Di Post Pro itu ada touch up.
Oke. Post production itu kata lain itu touch up. Jadi habis di store kita touch up nih hasil store-nya. Yang pertama kita bisa lakuin itu adalah simple cut tadi ya, motong-motong tadi. Lalu berikutnya noise reduction. Jadi kita kurangin suara atau bunyi-bunyi ambience. Wah, ini FYI teman-teman. Karena saya background-nya audio. Kadang-kadang sering kayak technically saya sering jadi orang kayak gitu kalau ngebahas dua hal ini. Tahu nggak bedanya suara dan bunyi? Ada yang tahu? Ini saya nggak bisa lihat teman-teman, tapi silakan buka mic kalau ada yang mau berpendapat. Kalian tahu bedanya suara dan bunyi? Ya teman-teman yang mau ini speak up nih. Biasanya kelas kita Ya, silakan. speak up banget nih. Habis ini kita ngobrol terus, Mas. Tenang. Terus, iya. Ini udah slide-slide terakhir. Coba deh ya. Ayo, apa nih? Halo Afra. Halo Afra. Afra lagi ke belakang nih kayaknya. Yang lain coba Arishi. Halo Arishi. Ya, Arishi. lagi ibadah kayaknya. Ya, Pak. Lagi ibadah semua. Lagi Nih. ibadah semua, ya. Khusus sekali nih ya. Bagus nih, Bang. Satu lagi nih ya. Random nih ya. Zidni. Halo Zidni. Lagi buat podcast. Lagi buat podcast. Zidni. Gak ada juga. Sekali ya terakhir lagi deh. Nah, satu lagi. Malika. Halo Malika. Lagi buat summary nih kayak yang ini Malika nih. Oh iya kan, buat summary bener kan. Oke. Rajin ya ternyata ya. Rajin semua nih ya. Rajin semua. Oke, kita lanjut aja ya Pak ya. Nah, jadi bedanya bunyi dengan suara adalah suara itu cuma bisa dihasilkan oleh pita suara. Jadi secara teknis teman-teman, suara kalau kita bilang suara itu cuma suara manusia dan suara hewan gitu ya, karena harus dihasilkan menggunakan pita suara. Bunyi adalah kalau bunyi itu dihasilkan oleh semua benda di luar pita suara. Jadi bunyi gitar bukan suara gitar sebetulnya. Ya, bunyi drum, bunyi lonceng gitu, bukan suara lonceng karena nggak ada pita suaranya gitu. Ya, itu FYI aja ya buat tadi teman-teman yang lagi buat summary ya kan, lagi buat podcast gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi untuk yang summary-nya habis dialog balancing, ada advanced audio processing for dialog. Tadi kita bisa pakai kompresor, de-esser, dan pakai EQ. Oke, itu kita udah mengebahas 2 poin tadi. Record, itu inti produksi. Record, kita store. Lalu post-pro, kita touch up. Karena kita masuk ke poin terakhir, yaitu publish. Publish itu ada apa tadi? Properly present. Jadi hal yang kita udah store, yang kita rekam, terus sudah kita touch up dikit nih, dikasih bingkai, dikasih apapun. Sekarang gimana kita bisa properly present. Nah, untuk sama kayak tadi, ini ada levelnya. Yang pertama, untuk kita properly present, kita bisa pakai sesuai default HP atau handphone ya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya di iOS, teman-teman record pakai voice memo gitu, hasil audionya itu M4A, audio filenya. Itu memang default dari handphone iOS. Kalau dari Android, setahu saya itu dia langsung menjadikan MP3. Nah, kalau teman-teman pengen level pertama nih, Mas, saya nggak pengen ribet, pokoknya habis denger rekam nih pengen publish saja. Yang proper apa sih? Level pertama, udah. Default itu udah cukup. M4A untuk iOS atau MP3 untuk Android. Jadi teman-teman tinggal selesai record, nanti bisa langsung publish. Nanti saya kasih contoh gambarnya. Yang kedua, high quality MP3. Nah, sekarang sama-sama MP3 nih, tapi bitrate-nya dinaikin. Jadi, audio formatnya masih sama, MP3, tapi kualitas MP3-nya ditingkatkan. Berikutnya, nah ini rajanya ya. Ini rajanya itu the highest quality untuk audio itu .wav atau kita orang audio suka bilang WAV. Minta file WAV-nya dong. Itu berarti high quality. Mungkin kalau di gambar itu kan juga ada tuh, ada JPEG, ada PNG, SVG kayak gitu ya. Saya nggak tahu deh tuh kalau itu visual apa sih yang paling tinggi gitu kan. Nah, di audio itu WAV. Ini yang paling tinggi. Tapi seperti data pada umumnya ya, karena ini paling high kualitas, biasanya size-nya juga paling besar, jadi makan space-nya banyak. Jadi harus hati-hati juga. Kalau teman-teman buat podcast, misalnya 1,5 jam gitu ya, pengen audio kualitasnya tetap oke, tapi filenya nggak terlalu besar-besar banget, saya saranin kayak pakai MP3 cukup deh, tapi yang bitrate-nya lebih tinggi gitu. Kecuali teman-teman mau buat, oh enggak, ini yang high quality audio, ada musiknya, soal ada segala macam, nggak apa-apa juga untuk stick pakai WAV. Nah, sekarang kita lihat nih, nah, ini contoh kalau default
default dari handphone. Ya teman-teman bisa rekam, terus habis itu teman-teman langsung publish tuh. Kalau bisa lihat di gambar yang kanan ya, voice memo, ada pilihannya untuk save, untuk share. Biasanya kalau sering saya lakukan, saya save dulu di di store-nya handphone. Dari situ ke Noisemaker Studio, tinggal upload-nya nanti pilih dari si folder handphone itu. Udah deh, ke-upload. Itu M4A tadi. Atau kalau pakai Android juga dia jadi MP3, nanti dia disimpan di folder audio recording-nya, tinggal langsung publish. Nah, lalu high quality MP3. Ya, ini di kanan, saya udah tunjukin teman-teman di situ. Mungkin teman-teman rata-rata kan masih kuliah ya, berarti dia eranya streaming ya Pak ya. Kalau kita kan dulu masih era dengerin MP3 juga ya Pak. Jadi Iya, iya. pernah ngebeli MP3 ya kan Pak, satu disk isinya banyak banget gitu kan. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya enggak. Nah, kalau MP3 itu teman-teman bisa lihat di situ bitrate-nya itu menentukan kualitasnya. Semakin besar bitrate-nya, kualitasnya semakin naik, tapi kualitasnya makin naik, tapi size dari audionya pun makin besar. Oke. Tapi karena kita menggunakan MP3, sebesar-besarnya MP3, nggak akan lah itu sebesar WAV file gitu ya. Jadi bisa lihat di sini bitrate-nya ada 32, 64 kbps kilobyte per second ya. 32, 64, 96, 128, lihat tuh kelipatan-kelipatannya terus ya. 256, 320. Untuk MP3, the highest quality-nya itu kalian pakai yang 320 kbps. Oke. Tapi saya saranin, kalian pakai yang 256 juga bisa sebetulnya. Tapi saya saranin kalau kalian udah pakai MP3, misalnya nggak pakai handphone ya, udah pakai laptop, ada pilihan ekspornya, kalian pengen jadikan MP3, pakai yang paling tinggi aja bitrate-nya 320. Karena udah pakai MP3, sebesar-besarnya MP3 nggak akan terlalu gede-gede banget gitu. Nah, berikutnya yang WAV. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Ya, di gambar sini nih, di bawah ada Wave PCM. PCM itu Pulse Code Modulation. Yaitu intinya, yang saya mau jelasin adalah, itu the highest quality untuk audio. Tapi harus hati-hati. Karena kualitasnya tinggi, size-nya juga jadi tinggi juga. Jadi kalau misalnya buat podcastnya podcastnya lama maksudnya, kalian buatnya ekspornya WAV audionya, takutnya nanti waktu teman-teman lagi upload kelamaan gitu, nanti uploadnya gagal nih, misalnya internetnya nggak stabil, jadi harus hati-hati di situ. Saya sih saranin kalau cuma ngobrol-ngobrol doang, MP3 juga udah cukup kok gitu. Ya, summary-nya untuk yang publish, jadi to properly present adalah sesuai default HP, itu yang pertama ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa tingkatin ke high quality MP3. Jadi bitrate-nya pilih yang tinggi tadi, 320 aja, sikat langsung. Terus kalau misalnya bapaknya dari audio quality adalah file formatnya .wav ya, WAV seperti itu. Nah, inilah slide yang kalian harus print, tempel di kamar kalian masing-masing ya. Nah, tadi kan lagi buat summary banyak tuh Pak, jadi ini summary-nya. Nah, jadi key takeaways-nya teman-teman. Yang pertama adalah podcast production and post production is very simple. Kayak kalian pikirnya dari store, touch up, and properly present. Kalau kalian pengen meningkatkan kualitasnya, tingkatkan aja gradually. Store-nya dulu ditingkatkan, touch up-nya ditingkatkan, nanti properly present-nya tingkatkan. Atau bisa fokus dulu di store-nya, tingkatin dulu habis dari handphone, beli earphone, udah happy nih, beli mic USB, udahlah, langsung mau pakai mic sama interface supaya bisa banyak inputnya. Atau udahlah, emang gue mau jadi podcaster, langsung pakai podcast station tadi. Touch up juga, pakai aja software-software yang ada dulu, yang gratis dulu. Tapi kalau misalnya, kayaknya udah pengen biar bisa pakai efek lebih aneh-aneh lagi nih, kalian bisa invest. Properly present juga. Kalau misalnya masih cukup pakai hasil MP3 aja, orang cuma ngobrol-ngobrol doang, ya udah MP3. Tapi kalau misalnya formatnya pengen lebih dahsyat lagi, bisa pakai WAV. Ya, ini ada yang satu saya nggak sebut ya, Dolby Atmos. Tapi kan ya itu terlalu advance gitu ya. Itu kalau kalian udah super duper advance storyteller audio, nah kalian bisa properly presentnya menggunakan format Dolby Atmos. Ditunggu ya nanti di Noise ada yang begituan. Oke, lalu jangan lupa tingkatkan secara bertahap ya. Jangan langsung jebret semua langsung. Kayaknya saya perlu 20 juta nih Pak untuk start podcast. Enggak kayak gitu. Ya ditingkatkan bertahap aja. Nah, berikutnya adalah ini adalah hal yang paling penting yang saya siapkan untuk terakhir. Fokus pada storytelling.
Oke, kesalahan besar dari para podcaster pemula adalah fokus ke hal yang kurang esensial. Contohnya apa? Alat, software, dan kawan-kawan. Sedangkan podcast itu adalah kalian membuat relasi dengan audio, dengan listener kalian menggunakan format audio. Jadi fokus saja ke storytellingnya. Kalau memang pengen monolog, susun story-nya itu runtutannya yang menarik. Kalau kalian pengen buat podcast ngobrol, buat walaupun ngobrol tapi ada story-nya. Pertama ngebahas ini, kedua ngebahas ini, ketiga ngebahas ini, keempat ngebahas hal yang sensitif, kelima baru apa sih pesan-pesan lu buat kita semua kayak gitu-gitu. Jadi ada walaupun formatnya ngobrol tapi tetap ada storytellingnya, ada story arc-nya sehingga engagement dari si listener itu bisa selalu terjaga. Seperti itu. Dan ya, thank you so much buat teman-teman yang udah mau memperhatikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman juga. And last but not least, let's make some noise. Peace. Mantap, sedap materinya ya teman-teman semua ya. Mantap. Alhamdulillah. Semoga membantu. Kayaknya pada khusyuk banget nih membuat resume nih ya Mas Gerard ya. Oke, Mas Gerard sebelum sebelum tanya jawab, nah teman-teman silakan persiapan pertanyaan boleh lewat chatting atau apa namanya nanti bisa speak up. Tapi sebelumnya kayaknya saya pengen nanya dulu nih Mas Gerard. Siap. Oke, saya pengen nanya nih ya. Tadi kan ada beberapa tingkatan mulai dari HP, laptop, Yap, sampai macam-macam tadi ya. betul. Nah, tadi juga dijelaskan ada aplikasi di mana bisa suara kita yang misalnya cempreng bisa lebih pitch-nya Betul. lebih turun, ngebas dan sebagainya. Nah, Mm-mm. saya penasaran ada nggak ya kayak misalnya dari alat yang paling simpel kayak HP atau laptop Mm-mm. misalnya, yang teman-teman kayaknya pasti punya semua ya HP sama laptop tuh minimal banget. Nah, mungkin ada yang suaranya cempreng kayak saya misalnya. Mm. Nah, suara yang cempreng mungkin agak kurang pede tuh misalnya ngomong. Saya juga Mm. sebenarnya malu sebenarnya nih. Cuman ya diharuskan buat ngomong nih gimana nih Mas? Nah, Yes. pengen pengen nanya gimana ya kalau misalnya Mm. supaya editing yang simple tapi bisa mengurangi suara cempreng tuh. Nah, oke. Nah, mungkin kalau masukan saya, Pak Hanif, untuk suara ya, sebelum kita masuk tadi pakai software gitu ya, misalnya kita mau invest dikit aja, saya bisa saranin teman-teman untuk coba-coba dulu mikrofon sebetulnya. Nah, karena suara itu, suaranya orangnya ini sama mikrofon itu kayak kayak milih baju atau celana kayak gitu, Mas. Jadi kadang cocok-cocokan juga ada dan nggak bukan bukan berarti harus mikrofon mahal ya, bukan itu poinnya. Adalah misalnya kadang-kadang suara yang cempreng itu, oh ternyata earbud yang dipakai ini itu ngebuat suaranya jadi cempreng kayak gitu. Mungkin bisa ganti kok pakai earbud. Nah, ini kerekam nih suara bassnya saya nih, contohnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke post pro itu, kita bisa cek dulu dari source-nya. Apakah kita ada opsi lain nih dari source tersebut untuk kita bisa gunakan sehingga hasil audionya itu lebih sesuai yang kita harapkan gitu. Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau misalnya kita bicara udah anggap store-nya udah beres, lalu kita di post pro-nya. Sebetulnya em, processing yang paling utama untuk merubah tadi cempreng timbre itu explore pakai si equalizer itu, Mas Hanif. Jawaban di situ. Tapi menariknya sekarang itu ya udah banyak banget plugin yang udah punya preset. Jadi biasanya pas udah download tinggal pilih aja ada preset vokal atau sekarang tuh banyak ya ada preset podcast gitu, dialog podcast. Nah, biasanya waktu kita pilih dari preset itu di equalizer itu ya, teman-teman, suaranya itu udah mengarah tuh. Oh, ini kita mau gini. Tinggal nanti dieksplor dikit dari grafik-grafiknya itu di otak-atik gitu. Menarik sih terutama yang tadi pemilihan dari mikrofon ya. Saya Betul. baru tahu ternyata mikrofon satu dengan yang lain bukan masalah harga ya. Ternyata ada yang bikin suara cempreng juga ya. Baru tahu. Benar, betul. Karena gini Mas, kayak misalnya ada mikrofon atau yang earbud gitu ya, earbud tertentu yang didesain cuma buat telepon gitu. Jadi mikrofonnya itu banyak frekuensi yang dipotong kayak gitu, Mas. Jadi pas ngomong ya kayak suaranya kecil, kayak cempreng aja karena dia cuma ngambil frekuensi di mana telepon itu umumnya di situ gitu. Sedangkan ada earbuds yang memang didesain semi profesional gitu. Jadi dia mengcapture suara kita itu lebih full secara frekuensi sehingga nggak kedengaran lebih cempreng. Atau bisa kita udah ganti apa misalnya pakai laptop ngomong langsung ke laptop, mikrofon laptop jauh lebih bagus kadang-kadang dibanding alat-alat gini kayak gitu kan. Jadi suaranya bisa lebih lebih bulat, nggak cempreng gitu.
Tuh, teman-teman ya, bisa didengarkan juga. Bagi yang suara-suaranya cempreng seperti saya mungkin, biar lebih pede lagi, kita harus pinter nyari mikrofon ternyata nih ya. Betul. Dan ini sedikit info nih teman-teman ya tentang karena saya ada background audio jadi bisa ngasih penjelasan sedikit yang bertanggung jawab penjelasannya. Jadi kayak misalnya kita selalu sebagai human kita tuh umum banget sebenarnya Mas. Kita ngerasa kok suaranya saya cempreng karena kalau kita ngomong kita itu ngedenger getarannya itu dari satu badan gitu kan. Tengkorak kita ini bergetar itu menggetarkan telinga kita. Jadi yang kita dengar sebagai kita yang speaker sama orang lain dengar tuh beda. Kalau kita dengar itu kita ngedenger, kalau kita ngomong pun nih pegang dada gitu ya, itu kan bergetar ya. Getarannya itu ke travel sampai ke kuping kita. Jadi kita dapat ekstra frekuensi. Jadi kalau kita dengar suara kita sendiri pakai mic, pasti kita ngerasa, duh kok suara gue cempreng ya kayak gitu. Karena kita nggak mendengarkan vibration yang ada di badan kita. Tapi sebenarnya orang lain yang udah bisa dengar suara kita pasti bilang, duh suara gue cempreng ya gitu. Enggak sih biasa aja kayak gitu. Jadi biasanya problemnya is only in our head. Yoi. Oke, menarik nih. Berarti saya jadi kepikiran ya, belum tentu suara saya cempreng banget ya, bener Itu kan? betul. Saya juga ngedengarnya saya pikir tadi Afgan, Mas. Tapi oh bukan. Gitu. Oke, 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 oke. Saya selalu nggak pede sih kalau sama suara saya sendiri nih. Soalnya kayak ngerasa apa ya, ngerasa cempreng, cuman nggak tahu dari dulu itu sering banget disuruh MC, disuruh maju ke depan, Hmm, acara protokoler dan sebagainya. hmm. Sempat juga ikut beberapa kali vokal vokal suara kan, suara dari perut, suara dada. Ah, ya, ya, Sempat ya. juga karena saya punya banyak teman yang MC apa namanya MC dan juga presenter TV dan sebagainya, jadi sempat sempat ngobrolin itu juga. Tapi Betul, uh, betul, betul. Itu ya, tekniknya ya gitu tuh. sedikit sedikit ngebantu sih. Tapi tetap saya Yes. masih ngerasa suara saya tuh cempreng sih. Cuman ya alhamdulillah ternyata kita harus minta feedback sama orang lain yang ngedengar. Betul, betul, betul. Oke, Nah, oke. tadi Pak Hanif kan udah itu bener banget. Ada tekniknya gitu ya Pak ya, untuk kita ngomongnya dari perut supaya lebih nggak di suara hidung gitu. Tapi um, core-nya tadi adalah kita pasti yang kita dengar sama yang orang dengar beda gitu. Karena kita sebagai kita yang ngomong kita dengar vibration dari badan kita juga gitu. Oke, 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 menarik. Nah, ini Mas ada satu pertanyaan nih Oh dari ya, Izzuddin Al-Asmi. Pak izin bertanya, kalau kita pakai software lain yang dia bisa setelah edit langsung sambung ke noise, bisa tidak, Pak? Sama hmm, menanyakan perihal link RSS itu mantap. bagaimana? Ada dua nih, silakan nih, Mas. Yes, terima kasih. Nah, untuk sekarang kita belum ada di Noise ya aplikasi editing di studio. Tapi ditunggu itu kita arahnya ke situ. Jadi nanti kita pengen punya juga di mana teman-teman bisa start record edit di studio jadi langsung nyambung ke Noise. Tapi itu masih under development, oke? Nah, terus pertanyaan yang kedua menanyakan perihal link RSS itu bagaimana. Jadi link RSS itu teman-teman beda gini. Mungkin sempat dijelasin ya di awal sama Mas Emil ya sebelum ini kan ya. Ini kalau link RSS itu, sorry ini penanyaan teknisnya atau bagaimana memasukkan di Noise untuk RSS linknya? Pertanyaannya, boleh dielaborate sedikit? Halo, Izzuddin, boleh ini? Boleh speak up? Oh, cara teknisnya mantap. Nah, jadi di Noise Maker Studio itu, kalau kalian masuk ya, nanti itu ada pilihannya udah langsung kelihatan. Di atas itu kalian buat podcast baru. Nah, di bawahnya itu udah langsung kelihatan ada, nih kalau udah punya podcast tempat lain, tinggal masukin aja link RSS-nya. Jadi misalnya teman-teman punya hosting di Anchor. Ya, saya sebut merek ya kan, keceplosan. Bisa teman-teman Rekam lagi ya, Pak ya? kerekam lagi ya, aduh, ya sudahlah. Nah, misalnya teman-teman um, pakai hosting, sebut saja Mawar, ya kan? Hosting di tempat X gitu ya, udah punya link RSS-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke account teman-teman di situ. Nanti pasti ada opsinya link RSS seperti itu. Nah, tinggal teman-teman copy link RSS dari platform hosting tersebut, lalu teman-teman masuk ke Noise. Nanti di Noise ada pilihannya. Nih tempat kalian masukin link RSS-nya. Udah deh, tinggal kalian paste atau ya kalian taruh link RSS tersebut di situ, submit. Nanti podcast kalian akan udah ada di Noise. Seperti itu. Teknisnya seperti itu, Isudin. Oke, terima kasih nih, Mas Gerard. Yang lain ada Sama-sama. tanya lagi nggak nih? Yuk. Kemarin banyak banget yang nanya, beraninya ngejapri saya nih Mas. Tapi ketika Waduh. sama produsernya langsung, nggak berani nih sama product manajernya.
Kan buat summary dari Pak ceritanya dia. Oke. Observe. Oke, sambil nunggu yang lain, saya pengen nanya nih. Tadi pertanyaan Yes. terkait ini teknis ya, teknis di Ah, aplikasi. ah, Jadi mm-mm. beberapa kesulitan yang tadi itu ketika kita ngebuat apa namanya, ngebuat sebuah podcast baru, ternyata Oh, nggak jadi bagi mereka itu kayaknya nggak oke, kemudian I see. nah ketika ngehapus mereka nggak bisa. Itu yang pertama. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang kedua adalah uh, beberapa mahasiswa itu bikin podcast karena kan sudah saya tugasin nih ya, Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Minggu ini harusnya minimal ada 2 episode selain pembukaan Oke. itu. Nah, saya melihat ada beberapa itu bikin podcastnya itu bukan yang satu podcast kemudian isi beberapa episode gitu, bukan. Tapi Mm-mm. kayak podcastnya setiap episode itu kayak satu podcast gitu loh. Oh, oke. Jadi Setiap episode satu podcast, Oh, oke. Nangkep, bayang nangkep. ya. Jadi kan Kebayang. kadang kan harusnya kita misalnya nih akun saya Ya, saya bikin karya namanya podcast ceria. betul. Podcast ceria ini nanti berisi beberapa episode. Nah, sekarang Betul. mahasiswa ini menganggap apa namanya yang judul podcast ini adalah ya cuma satu episode doang, terus Iya. bikin lagi. Terus dia bikin Nah, baru lagi, bikin nah, baru mungkin lagi. bisa dijelaskan itu. Beberapa udah sadar sih sehingga mereka merasa oh ini salah, makanya nambah episode yang sebelumnya. Tapi nggak bisa Siap, ngehapus. Nah, siap. itu paling silakan Mas. Saya izin share screen ya, Mas, Pak Hanif ya. Boleh. Nah, ini ada apa namanya berita menarik sekali. Jadi sebelumnya memang kita belum bisa kan ya untuk teman-teman nge-delete podcast episode teman-teman sendiri. Kenapa? Waktu itu alasannya adalah bukannya kita nggak mau ngasih waktu itu, tapi kita mau menjaga safety dari konten teman-teman. Maksudnya kayak gini, takutnya nanti di delete sama teman-teman temannya teman-teman misalnya, atau akunnya ke hijack terus di delete secara manual gitu. Jadi kita memastikan oke, kalau teman-teman mau nge-delete atau kreator mau nge-delete, dia submit aja ke kita, nanti kita bantu delete seperti itu. Itu dulu. Namun kemarin, baru banget kemarin, izin share screen ya. Kalau teman-teman cek ke studio teman-teman, sekarang kalau kita ke episode, tara, udah ada fitur hapus. Ya, kalau kata Niji, hapus aku tuh ya. Jadi fitur, Asik, mantap ya udah ada ya. iya, Jadi sekarang di studio udah ada fitur hapus. Jadi teman-teman bisa ngehapus episode teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, tadi untuk ngejawab pertanyaan yang kedua tadi Pak Hanif, untuk ngebuat podcast ya, jangan nambah. Nah, nanti kalau teman-teman udah ngebuat podcast teman-teman, misalnya contohnya di 2 podcast, ada Gerard Show, ada podcast Roadmap namanya. Nah, teman-teman itu, yang teman-teman lakukan adalah tambah episodenya di sini. Nah, jadi kalau teman-teman tambah episode di sini, maka episode tersebut, nah sekarang udah bisa monetisasi loh teman-teman. Kalau kemarin lihat itu noise ya, kita baru launch nih kemarin. Jadi kita habis kemarin begadang, pagi-pagi spesial nih buat teman-teman, kita langsung on lagi, sedap. Jadi kita udah bisa monetisasi sekarang di sini. Nah, untuk nambah episodenya, teman-teman masuknya ke sini, ke episode, atau teman-teman ke dashboard nih. Ini kan podcastnya, misalnya Gerard Show. Di sini ada tombol tambah episode. Gitu. Bukan ditambah karya. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita mau menghapus podcast Mm, yang kan karya tuh kan ada 2 tuh ya tadi ya. iya, Dari iya. apa namanya Mas Girat, ada The Mm-mm. Girat sama di bawah tadi apa namanya? Roadmap, betul. Roadmap. Nah, eh, Mm-mm. boleh ini nggak misalnya Mas Girat bikin satu tambah podcast baru terus dihapus bisa nggak atau nggak bisa? Memang nggak Nah, bisa. kalau di podcastnya sendiri, ini memang kita sengaja untuk sekarang ini, Mas. Kita tidak memberikan fitur hapus, tapi yang teman-teman bisa lakukan di sini adalah membuat jadi tidak aktif. Kenapa? Karena banyak hal yang kita pelajarin juga. Banyak kreator, oh dihapus nih, tapi ternyata kayak, sebenarnya Mas bisa balikin lagi nggak? Kayaknya saya pengen ngebuat topik tentang podcast itu tuh, tapi kemarin waktu itu nggak jadi kayak gitu-gitu, Pak. Jadi akhirnya, oh ya udah, kalau yang di katalog ini, di bagian ininya ya, katalognya ya, ada roadmap, ada katalog roadshow. Untuk sekarang, kita belum memberikan fitur untuk menghapus. Tapi yang bisa dilakukan teman-teman adalah membuat katalog tersebut menjadi tidak aktif. Namun kalau misal udah sangat terganggu, pengen banget nih dihapus, teman-teman bisa langsung ke support kami. Nanti kasih tahu aja, kan ada email ya, itu yang support kreator support kita. Teman-teman bisa misalnya ke bantuan gitu ya, ke bantuan. Nah, di sini udah banyak nih, teman-teman bisa kirim email, kirim apa ke support kita. Tinggal kasih tahu, ini mau dong dihapus.
judul katalog podcastnya ini, alasannya ini. Nanti kami bantu hapus gitu. Oke, menarik nih ya. Jadi teman-teman biar nanti nggak nanya-nanya lagi nih ya, itu saya Iya, udah bisa. keresahan. Tuh, alhamdulillah bisa dapat duit. Iya dong. Nah, iya Kreator itu. Ya. kreator ekonomi kita sekarang ya nggak? Nah, ngomong-ngomong terkait monetisasi nih, menarik nih Ya. komennya Ibrahim nih. Alhamdulillah bisa dapat duit. Boleh ini nggak sekaligus apa ya nih, Mas Gerard sekaligus Mm-mm. promote nih ya, supaya mahasiswa semakin semangat bikin podcast bisa dapat duit. Yes, Boleh deh, silakan betul. cerita ini. Nah, jadi kemarin teman, benar-benar kemarin. Berarti apakah kita jodoh ya? Jadi baru kemarin banget, Noise itu meluncurkan fitur Noise Maker Plus namanya. Jadi intinya Noise Maker Plus itu adalah suatu program baru di mana kita memberikan akses monetisasi kepada kreator kita. Syaratnya simple banget. Podcast teman-teman atau katalog teman-teman itu harus minimal mencapai 20 subscriber. Ya kan 20 teman satu. Pacar hari Senin satu, oh nggak salah ya, saya kayak orang tua dua ya kan, kakak adik dua, sahabat dua kayak gitu. Jadi dikumpulin dari lingkungan aja udah dapat subscribernya kan 20. Nah dengan teman-teman udah 20 dan podcastnya udah ada episodenya ya pasti ya, udah ada, udah deh nanti di episode tersebut teman-teman udah bisa monetisasi. Teman-teman set mau harganya tuh berapa koin. Nanti ada info detail banget teman-teman bisa lihat di creator.noise.id di situ. Itu ada informasi detail mengenai si program Noisemaker Plus. Jadi mulai hari ini teman-teman udah bisa start kalau memenuhi kriteria tadi ya 20 subscriber, teman-teman udah bisa jualan podcast teman-teman gitu. Nanti ditunggu akan banyak informasi-informasi baru, edukasi-edukasi baru tentang bagaimana meningkatkan kualitas podcast teman-teman sehingga dibeli oleh listener teman-teman seperti itu. Nah, ini udah ada linknya dari Mutia di kolom chat ya, creators.noise.id. Di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang itu. Dan yang pastinya akan diupdate secara berkala. Asyik. Oke, teman-teman ya, bisa nambah uang jajan. Ngus banget. Bisa jadi influencer juga ya nanti ya. Iya, karena kalau dari data ya, teman-teman mungkin kemarin udah sempat, saya yakin banget dari Mas Emil kan udah sampein juga, tapi merefresh aja, kita itu secara global ya pendengar podcast terbesar kedua setelah berhasil di dunia. Ya, jadi appetite orang Indonesia untuk mendengarkan podcast itu bukan menurun, justru makin naik. Nah, itu juga tren itu yang membuat kami di Noise langsung, wah kayaknya kita udah harus fokus banget nih ke kreator-kreator seperti itu. Untuk kita memberikan fitur monetisasi juga supaya kita early start. Harapannya adalah di titik tertentu kita bisa mendrive kreatif ekonomi juga dari sudut pandang podcast gitu. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi nggak? Yuk. Silakan nih, boleh lewat chatting. Ada raise hand nih. Silakan. Izudin lagi nih. Silakan Izudin, silakan. Yang tadi nih. Halo Izudin. Halo Halo. Pak. Halo. Iya, silakan. Ya, sebelumnya maaf Pak, saya belum bisa on cam. Saya ingin bertanya Pak, kan kita udah buat podcast, habis itu kita sudah mempromosikannya di misalnya lewat story WA atau story Instagram. Tapi ada kendala yang mana teman kita tuh ingin dengar, tapi mereka belum punya aplikasi Noise-nya di HP. Nah itu apakah bisa dengar Noise di HP tapi tanpa aplikasi itu? Sama untuk monetisasi itu yang itu ada batas jumlah pendengarnya baru bisa dimonetisasi atau hanya subscriber doang Pak? Terima kasih. Mantap. Terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama itu untuk HP nggak bisa. Jadi untuk di handphone temannya kamu nanti harus mendownload si aplikasinya itu ya. Namun kalau misalnya dia belum, aduh kayak masih ribet nih download, mereka bisa dengerin dari versi laptop. Versi desktop maksudnya. Jadi bisa buka browsernya di browser tersebut, tinggal ke Noise, kasih linknya ke Noise, nanti dia bisa dengerin dari laptop seperti itu. Oh, sorry, tadi untuk monetisasi, yes. Kita hanya fokus di subscribernya aja. 20 subscriber, udah. Ini sebenarnya kalau untuk mahasiswa ini kan Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Girat ya, saya wajib Yes. bikin podcast nih ya. Hmm. Ada, tapi kemarin memang saya, karena kan nggak semuanya mungkin nggak pede ngomong juga, makanya saya kan ada yang boleh berkelompok, tapi berkelompok hanya 2 orang maksimal.
Jadi ada yang Mantap, bikin mantap. satu podcast 2 mahasiswa, ada yang udah berani sendiri juga sendiri seperti itu. Jadi Nice. sekitar Ya, ya. dari 100-an mahasiswa kemungkinan kayaknya ada 50-an 60-an podcast ada kali ya. Atau seperti itu. Nah, Mantap. jadi apa ya? Teman-teman bisa jadi ini ya, lebih semangat bikinnya ya, apalagi tadi ada monetisasi nih ya. Yes. Dan kerennya juga ini yang baru platform Noise nih yang punya ya. Nanti kita akan terus kembangkan ini dan kita akan kembangkan narasinya biar para kreator juga jadi makin aware tentang bagaimana bisa semakin monetisasi di Noise. Jadi kita kan ada fitur live ya teman-teman. Jadi yang kita berusaha berikan buat kreator itu seperti ini. Kita pengen buat suatu 360 ekosistem. Jadi teman-teman buat podcast nggak berbayar gitu ya, podcast biasa. Teman-teman kumpulin masa, teman-teman undang juga teman-teman rajin buat live. Jadi teman-teman udah buat suatu konten, suatu topik, teman-teman ajak listener teman-teman untuk nih, saya mau nge-live nih. Nah, di situ teman-teman bisa menyaring listener-listener yang memang tertarik dengan konten teman-teman. Di situ kalian bisa menggali lebih dalam dan bisa berinteraksi gantian. Sekarang mikrofon yang dikasih bukan kalian yang ngomong, tapi listener kalian yang ngomong. Di situ interaksi antara dari si kreator dan listener tuh makin erat tuh. Nah, semakin banyak di situ, harapannya adalah udah mulai ada traction dari listener teman-teman itu ngasih virtual gifting dari live-nya kan. Nah, dari situ teman dapat duit lagi. Nah, semakin teman lihat kayak, wah ini udah ada traction-nya, teman-teman memberanikan diri, mempersiapkan suatu episode yang kita sebut VIP episode ya, untuk berbayar tersebut, sehingga listener teman-teman tuh harus membayar untuk bisa mengakses episode tersebut. Nah, dari situ listener teman-teman yang memang udah militan gitu ya, dan teman-teman juga makin ini mau buat VIP. Kenapa disebut VIP? Berarti ada persiapan lebih gitu ya, ada topik khusus yang memang teman-teman siapin untuk dijual. Nah, dari situ teman jual, lalu invite lagi untuk kita lakukan perbincangan lebih dalam di live. Di situ teman-teman diapresiasi lagi melalui virtual gifting. Nah, cycle itu yang kita harapkan selalu terjadi antara kreator dan listener. Karena memang basis dari Noise itu sendiri kita mengangkat Indonesia banget ya, gotong royong gitu. Jadi di mana kita berusaha dari listener dan kreator itu memilih interaksi yang saling membantu. Nah, itu harus dimanfaatkan teman-teman, apalagi teman-teman yang kuliah gitu ya, yang di mana di era sekarang kayaknya kalau kita nggak speak up, sayang banget udah dibantu dengan kemajuan teknologi kayak gini gitu. Oke, thank you. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oh, itu Pak, ada yang bertanya. Silakan. Ibrahim, silakan Ibrahim. Halo, maaf Ibrahim, nggak bisa kedengaran suaranya nih. Halo, apa di saya aja ya? Halo? Nah, ini udah kedengaran, mulai kedengaran. Oke, yuk Ibrahim, the good sound. Halo? Kedengeran nggak? Yes, kedengeran. Ya. Halo Mas Gerard, nama saya Halo. Ibrahim. Halo Ibrahim. Jadi pertanyaan saya ini terkait dengan monetisasi itu. Tadi kan sistemnya jual beli gitu ya, jual beli bukan jual beli, apa ya? Kayak kita harus beli episodenya kalau kita audiens berarti kan. Betul. Terus kalau kita beli sesuatu itu kan biasanya kita mikir gitu, apakah barang atau benda ini worth it gitu untuk kita beli. Betul. Nah, terus misalkan audiens ini udah beli episode kita, terus dia mikir ini episodenya ternyata nggak worth it untuk kita beli gitu. Nah, dari situ si audiens tuh bisa kayak menyesal terus, enggak, jangan dengerin podcast ini lagi gitu. Jadi malah nguras duit gua daripada ngehibur gua gitu. Bro. Yes, thank you. Very, 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 very good observation. Nah, sebetulnya di Noise itu sendiri kita ada community guideline ya sebelum teman-teman join sebagai listener atau join sebagai noise maker. Nah, di community guideline kita juga sudah menjelaskan mengenai trust and issues dan semua segala macam. Nanti teman-teman bisa baca detail banget di situ. Nah, tapi untuk menjawab itu adalah seperti ini. Kita sebagai platform, hal yang kita tidak bisa lakukan adalah membatasi kreativitasan dari si kreator-kreator kita ya. Namun harus tetap dalam scope community guideline kita. Karena kalau misalnya, ini konten nggak worth it, misalnya kayak gitu ya, ada listener yang ngerasa, ini kontennya nggak worth it untuk dibayar. Karena itu kan hal yang bersifat subjektif gitu ya. Kayak misalnya kita suka lagu Peter Pan apa enggak, ada yang bilang, ini mah musiknya sampah gitu. Ada loh yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang, ini bagus banget, ini
ini musik yang menurut gue musik itu kayak gini seperti itu. Nah itu kan kita sebagai platform bukan yang mengejudge ya seperti itu. Kita nggak bisa bilang ini kontennya seperti apa gitu. Nah oleh karena itu kita di Noise kita juga yang kita lakukan adalah kita bukan mengencourage orang, oke semua podcast kalian jual, nggak mungkin kayak gitu ya, karena pasti harus ada supply and demand. Kalau nggak ada demand-nya, ngapain disupply gitu kan? Oleh karena itu, kita punya fiturnya itu bukan cuma kalian taruh jual beli gitu ya. Taruh kayak di Tokopedia misalnya, taruh nih harganya, beli. Kita untuk podcast, kita tahu konten nggak bisa seperti itu. Harus ada interaksi. Makanya dari podcastnya pun, kami menyarankan jangan langsung dijual. Build dulu audiensnya. Kalian taruh di situ, kan ada fitur komen. Jadi kalian lihat reaksi komennya seperti apa. Lalu invite dari live. Lalu bisa udah mulai berinteraksi, udah mulai kelihatan nih ada fansnya nih, ada yang suka banget sama topik dan cara kalian membawakan topik tersebut. Udah mulai virtual gifting ya di live itu, teman-teman bisa dapat virtual gifting. Jadi listener kalian bisa mengapresiasi, memberikan stiker yang akan menjadi diamond atau bisa ujung-ujungnya jadi duit buat kreatornya. Nah dari situ, waktu teman-teman merasa udah semakin pede, udah semakin jelas marketnya seperti apa, kalian bisa tes untuk membuat VIP episode itu, gitu. Jadi bisa dibilang kalau untuk menjawab nanti, ini listenernya ngerasa nggak worth it, yes, itu peran dua arah antara kita, Noise sebagai platform, dan kreatornya. Itu alasannya kenapa Noise kita selalu sering mengadakan acara-acara dengan kreator untuk kita betul-betul memberikan informasi yang bermanfaat bagaimana supaya listener ini bisa semakin memberikan apresiasi ke kreatornya gitu, dan kreator bisa memberikan value lebih ke si listenernya gitu. Gimana Ibrahim? Oke, Mas Gerard sangat membantu. Dan ini sih saya ada satu lagi, mungkin bukan pertanyaan, lebih ke apa ya, hal yang sebagai kreator atau sebagai audiens di Noise juga saya merasa kurang nyaman gitu yes, gimana? Ketika kita misalkan lagi dengerin podcast, terus podcastnya tuh udah selesai, mau ke next episode tuh kan ada iklan dulu tuh. Nah, si iklan itu tuh si volumenya kayak yang 2 kali lipat. Jadi waktu saya udah santai gitu, udah episodenya sudah selesai, tiba-tiba kayak ada yang teriak aja gitu ke saya gitu. Benar. Aneh gitu sih Mas. Iya, aduh thank you banget ya Ibrahim. Sebelumnya minta maaf banget untuk kenyamanannya, tapi kita notes banget inputnya, dan itu juga hal yang kita lagi under development juga sekarang untuk kita memperbaiki experience dari konten ke iklan gitu ya. Siap. Thank you banget Ibrahim untuk inputnya. Thank you. Siap. Makasih Mas Gerard. Sama-sama. Terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Yuk nih, mumpung nih ada Mas Gerard nih. Farel ada yang mau ditanyakan nggak Farel? Kayaknya Farel banyak nanya nih biasanya nih Mas. Tapi jadi MC. Paling ini sih dalam pembuatan podcastnya aja saya ada yang tanyakan. Yes. Kita lagi ditugaskan untuk jadi podcaster juga sama Pak Hanif. Jadi saya podcast saya tuh berdua sama teman saya membuatnya. Terus kita ada konsep mau ngundang beberapa orang yang menurut kita interesting lah buat kita ajak ngobrol gitu, karena mereka orangnya di mata kita ya hebat lah gitu dalam segi desain dan seninya. Nah itu masalah tadi yang dibilang sama Mas Gerard mengenai voice recordingnya. Kalau misalkan emang kan ada third party atau kita atau berdua aja deh, saya sama teman saya gitu. Sebelumnya saya buat episode 1 itu kemarin dengan satu HP ngerekam bareng gitu, jadi deket-deketan gitu. Tapi itu tadi saya ngerasa kurang nyaman kan. Nah kalau misalkan saya ntar ada third party, ada guest yang ingin saya undang, itu apakah baiknya kita pakai lebih dari satu perangkat atau 2 perangkat, jadi masing-masing megang satu perangkat HP. Misalkan saya kan memang cuma punya HP untuk sekarang ini perangkat. Atau ya disatuin aja, soalnya karena HP-nya berbeda-beda kan, yang punya saya dan teman saya juga. Saya takutnya tuh quality recordingnya kurang gitu.
Itu gimana cara ya modelinnya ngakalin gitu. Ngakalin ya, mantap. Oke. Thank you so much Farel untuk pertanyaannya dan penjelasannya dan effortnya tadi untuk ngebuat podcast rame-rame ya. Oke, saya akan ngejelasin untuk ngejawabnya tadi pakai level-level juga ya. Nah, level yang pertama adalah, yes, sebetulnya technically speaking, itu bisa masing-masing megang handphone, rekam dulu di handphonenya masing-masing ya. Tapi nanti PR-nya adalah nyatuin lagi di softwarenya gitu kan. Nah, tapi cara hal teknisnya nih yang saya bisa kasih ini kayak teknik-teknik biasa di orang film ya. Misalnya kita pakai 3 handphone. Pas udah ngerekam dulu bareng, terus kalian buat sync-nya, tepuk tangan dulu. Satu orang aja, jangan cuma tepuk tangan. Kayak gitu. Supaya nanti di 3 handphone itu ada bunyi tak yang sama kan. Itu tugas itu nanti untuk kita align. Nanti pas dari 3 handphone itu, 3 file audio, bunyi taknya itu, nanti kan udah kelihatan tuh gambarnya kan, grafiknya. Di align aja jadi satu gitu. Nah, di situ jadi udah nggak ada masalah time issues. Itu hackingnya seperti itu. Tapi ya PR-nya itu tadi ya, harus masuk ke software lagi, diedit lagi. Dan kadang-kadang, benar yang tadi Farel bilang, handphonenya beda-beda, suaranya bisa agak belang. Jadi, bukan podcastnya nggak berhasil, tapi experience listener-nya itu bisa agak menurun gitu ya. Itu hack yang pertama. Semua masing-masing satu handphone, rekam dulu, mereka pencet rekam, terus sudah oke, gue ngesing dulu ya gitu, ngesing tak gitu, 3 kali misalnya, tak. Jadi nanti di audionya akan kelihatan tuh grafiknya karena loncat gitu ya, nanti tinggal kamu align aja jadi satu di softwarenya, software editingnya. Itu hack yang pertama. Nah kalau yang kedua, ini ada tapi agak ribet ya karena nambah alat ya. Itu misalnya temen kamu gitu ya kan desain produk biasa deket tuh sama anak musik gitu ya, anak audio gitu kan, anak animasi lah at least. Biasanya tuh dia punya audio interface itu Farel. Nah saya sih saranin cari yang inputnya rata-rata sih kalau yang punya desktop yang kecil gitu inputnya 2 akan tetap lebih baik dibanding 1 gitu ya. Jadi misalnya kalian hostnya satu mic, kalian walaupun kalian berdua gitu, tapi kan kalian ngomongnya gantian. Tapi yang bintang tamunya pakai 1 mic sendiri. Saya nyaranin kayak gitu sih. Tetap 2 mic, tapi nggak usah satu-satu. Kalian sebagai host bisa berdua pakai 1 mic aja, si bintang tamunya pakai mic yang satunya gitu. Nah, tapi yang level ketiga tadi, ada 4 level. Level ketiga ini agak ribet dikit. Kalian bisa pakai audio interface juga, tapi kalian cari pinjaman mixer. Ya, mixer tuh macam-macam. Jadi fungsinya mixer tuh nanti, tapi kalian harus punya mikrofon ya. Jangan deh 2 itu dulu aja deh. Jadi kalau yang mixer tuh, kamu ada 3 mikrofon masuk ke 1 mixer, dan 1 mixer tuh nanti keluar stereo, direkam ke audio interface itu gitu. Oke, makasih banyak Mas Gerard. Sama-sama. Semoga membantu ya. Oke, thank you ya, Farel. Yang lain silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit nih, Mas Gerard ya, sampai maksimal 45 nih. Yap. Ayo tanya. Tanya. Jangan belajar terus nih. Aduh, banyak pada belajar sih ini, bikin Pak. resume semua sih. Iya, bikin resume semua. Giliran bingung nanti jatuhnya ke saya. Lah, saya bukan profesional. Oke. Saya coba ini deh ya. Yang on cam saya pengen nanya deh. Pengalaman. Ferdian, halo Ferdi. Ya, halo Pak. Ferdi, boleh ceritakan nggak selama 2 minggu terakhir kan ditugaskan bikin podcast tuh di Noise. Boleh cerita pengalaman sama mungkin kesulitannya. Biar langsung didengarkan nih. Kalau saya Pak, selama bikin tugas Pak, ya alhamdulillah sih lancar-lancar saja kan Pak kan. Saya sih satu aja sih Pak. Kalau saya kurang bisa ngeditnya gitu Pak. Yes. Berarti ini ya, kesulitannya lebih ke ngedit post production berarti ya? Ya Pak, benar Pak. Saya memang kurang bisa. Memang nggak bisa Pak kalau ngedit. Jadi saya sama temen lah kan. Saya satu kelompok kan 2 orang gitu Pak. Oke, terima kasih. Saya coba random lagi nanya setidaknya 3 mahasiswa apakah kesulitannya masing-masing nih Mas Kira, jadi kita tahu nih ya. Iya. Sama bikin podcast. Safina, halo Safina. Halo Safina. Oh, lagi ngeresum ya, Safina ya.
Rizky Ilham, halo Rizky Ilham, Kiki, halo. Rizky Ilham. Halo, Pak. Iya, oke. Saya pengen nanya, pertanyaannya masih sama pertanyaannya. Pengalaman kamu selama tugas podcast 2 minggu ini seperti apa dan kesulitan yang kamu hadapi apa nih? Kalau buat kesulitan di podcastnya tuh lebih ke saya sendiri sih, Pak. Soalnya kan saya jarang ngomong, jadi lebih ke kesulitan buat podcastnya. Kalau soal editing sih aman, untuk uploadnya juga udah aman, bikin poster segala macam aman. Cuma masalah diri aja, Pak. Nggak siap sama tugasnya gitu. Nggak cocok sama saya. Oke, makasih ya. Berarti dalam proses pembuatannya malahan ya, Kiki ya? Iya, betul, Pak. Oke. Oke, satu lagi nih, random lagi. Saya pengen dengar suaranya. Satu random. Ivan, halo Ivan. Ivan, halo Ivan. Ivan lagi nge-resume juga nih sepertinya. Ini ada pertanyaan di chat juga nih Pak nih. Oke, ada nih. Bentar, saya pengen nanya satu lagi nih kesulitan dari mahasiswa biar setidaknya agak valid nih ya. Siap. Cuman 2 orang doang. Faza, halo Faza. Faza Fauzan. Halo Pak. Oke, Faza boleh diceritakan pengalamannya selama bertugas bikin podcast nih? Iya. Saya pas bikin podcast itu ada beberapa kesulitan sih Pak. Terutama tuh di awal menentukan tema gitu Pak. Setelah itu ini sih dari segi audio juga. Mungkin kayak karena saya pakai HP ya, jadi banyak noise gitu. Perlu proses editing lagi gitu. Setelah rekam. Jadi harus ngilangin noise-nya gitu. Setelah itu baru di-upload. Nah, kesulitan itu sempat saya salah upload sih Pak. Jadi sempat bingung gimana cara ngapusnya. Cuman setelah saya coba-coba lah, otak-atik akhirnya ternyata dengan cara tidak aktifin gitu. Kayak gitu sih Pak. Mungkin dari segi fitur buat ngapusnya kan nggak kelihatan gitu Pak. Belum ada waktu itu ya. Iya. Sempat bingung gitu. Tapi akhirnya paham sih di tengah-tengah. Jadi saya itu sih Pak. Oke, menarik ya. Jadi tadi macam-macam ya, Mas Kira ya masalahnya. Yes, betul. Kalau masalah tema sepertinya nggak dibahas kita ya di minggu ini ya, karena udah di minggu kemarin ya. Jadi kalau secara teknis berarti tadi ya terkait produksinya sama kualitas ya yang kurang pede. Betul. Banyak noise-nya. Tapi tadi kan udah dikasih masukan tuh sama Mas Kira. Setidaknya teman-teman bisa level up, beli mikrofon USB minimal. Betul. Saya sempat browsing tadi ya di e-commerce warna hijau, oranye juga, merah juga ada. Tuh kayaknya di bawah 50 aja banyak ya ternyata. Iya, banyak banget. Udah harganya udah makin, sekarang bingung itu buat modalnya berapa ya harganya segitu gitu. Udah makin banyak gitu ya, kayak mic USB udah paling gampang. Nah, tadi ini sebenarnya ada hack ya. Kalau tadi kan saya udah jelasin tentang noise reduction ya. Ini mungkin menjawab juga Ananda Fitria pertanyaannya. Terima kasih. Kayak tadi suara bocoran, suara motor, karena bocoran dari kosan gitu ya, tempat kalian tinggal. Itu kalau plugins-nya atau alatnya atau software-nya itu namanya noise reduction. Nah, tapi menarik ya teman-teman. Ini ada hack-nya nih. Waktu itu teman saya pernah pakai juga. Jadi dia pakai Zoom. Nah, di Zoom itu ada fitur itu. Kalau kalian ke audio itu ada noise reduction gitu kan. Nah, jadi kalian bisa pakai Zoom ini sebagai alat rekamnya gitu loh. Jadi kalian ngerekam audionya supaya dapat fitur noise reduction-nya dari fiturnya Zoom. Habis di record nih, nanti kan dapat link downloadannya. Udah di-download, ambil audionya, dijadiin file podcastnya gitu. Karena memang banyak fitur-fitur kayak di Google Meet gitu ya, di Zoom, pokoknya di tempat-tempat yang online meeting gitu, dia udah ada plugins itu, udah ada fitur noise reduction yang bisa kalian gunakan. Itu hacknya seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen lebih advance lagi, tadi bisa pakai, udah niat nih ya pengen belajar, download aja free software Audacity yang tadi saya kasih itu ya di slide. Audacity itu bisa buat Windows, bisa buat Mac juga. Tutorialnya udah sangat banyak. Dan di software free itu dia udah ada fitur noise reduction-nya gitu. Oke, mantap ya. Jadi jawaban ini juga udah termasuk menjawab dari pertanyaan si Ananda Fitria ya, Mas. Iya, betul. Jadi tadi juga permasalahan yang disampaikan sama Faza ya. Suara ada noise-nya, terus ini juga banyak
ada ayam, ada. Iya, benar. Itu umum sekali dan kerennya sekarang yang tadi itu, Pak. Software tuh udah canggih banget ya, kayak pakai Zoom aja, pakai Google Meet aja, fiturnya itu udah dahsyat banget gitu. Apalagi kalau pakai Audacity itu memang software khusus untuk audio. Wah, lebih mantap lagi. Gratis lagi. Tuh, teman-teman ya. Jadi softwarenya aja gratis ya. Jadi Iya. Ini ya namanya saya kasih di sepertinya Auda. memang nggak ada alasan. Masa kayak selama kita mau mencoba harusnya nggak ada alasan Betul, kesusahan kayak gitu ya Mas Gerard ya. betul sekali. Tuh, Audacity namanya. Betul. Audacity. Teman-teman bisa cari nanti di download dan ini gratis. Saya juga nanti coba deh ya. Yes. Karena saya juga bikin podcast nih sama rekan-rekan dosen nih Mas Gerard. Ih, mantap. Nggak mau Iya dong, kalah. Pak. Karena Harus dosennya dong. ngasih tugas ya dosennya juga bikin. Iya. Kita kasih contoh nih, walaupun ini juga pengalaman pertama saya sih. Karena kayak Mantap. tadi saya bilang ya, untuk MC apa tampil di depan emang udah sering banget. Cuman kalau ngerekam video doang itu, audio doang ini juga baru pertama pengalaman saya. Cuman kebetulan kita di Fakultas Industri Kreatif, kita ada lab audio juga nih. Jadi kayak lumayan bisa ngebantu suara-suaranya, makanya lumayan oke nih ya. Mantap. Iya Pak, saya setuju karena sekarang tuh kita juga ya dulu pas awal-awal kayak podcast nih, menariknya podcast adalah kan setiap orang kan ngedenger audio only gitu ya. Untuk sekarang belum ada bantuan visual. Ada pilihan lah, boleh kalau mau pakai visual juga bisa podcast yang video. Namun ternyata menariknya dari data yang kita lihat adalah bedanya podcast dengan konten yang lain adalah podcast itu lebih resonate ke pendengar yang unik gitu. Jadi maksudnya unik, misalnya setiap topik itu ada pendengarnya, tinggal bagaimana kita nge-reach-nya gitu. Dan yang menarik dari podcast, retention-nya itu lama antara pendengar sama kreatornya. Kayak misalnya nanti Pak Hanif mau membuat tentang topik misalnya dengan rekan-rekan dosen tentang pengajaran produk desain atau produk desain itu sendiri. Memang itu bukan yang didengar 1 juta orang gitu misalnya Pak ya, tapi ternyata berapa ribu orang yang ngedengar atau berapa ratus itu tuh mereka tuh lebih intens gitu loh kalau podcast itu karena dia pengen menjalin interaction yang dalam gitu kan waktu ngebahas suatu topik. Itu yang kita lihat menarik. Itu yang kita rasa wah itu bisa membantu si kreator juga nih kalau ada monetisasi karena akan lebih diapresiasi gitu. Oke, mantap nih ya teman-teman semuanya. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Kita sekarang udah 10.41 nih. Setidaknya satu pertanyaan terakhir deh ya sebelum 10.45. Yuk. Jarang-jarang nih. Nanti susah kalau ketemu sama Mas Gerard lagi di dunia nyata ini. Bisa sedap dunia nyata. Tinggal main-main ke sebelah situ. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, mungkin ini dari saya terakhir nih, mungkin closing statement nih ya dari Mas Gerard. Closing statement terkait podcast production maupun post production ya. Sekalian minta tolong diberikan sentilan buat mahasiswa supaya lebih semangat nih kita nge-podcast. Mantap. Nah ini penutup saya kayak gini. Dulu saya juga pernah di posisi teman-teman nih kayak punya ide pengen jadi konten kreator. Dan bayangin di era saya waktu di posisi kalian ya sekitar berapa belas tahun lalu, platform itu masih sedikit, cuma itu aja ya, si merah ada tombol play itu, dan alat semua masih susah, mahal banget, resource itu sangat susah gitu. Dan kami jadi generasi yang overthinking biasanya. Jadi kayak kalau mau ini tuh harus ini. Dan sekalian untuk kalian sekarang tinggal di era yang mau makan aja sambil tiduran tinggal pakai jempol gitu kan. Klik sampai di mana segala hal itu udah dipermudahkan. Nah, tapi jangan sampai kalian terlena, kalian jadi victim dari semua kemudahan itu. Tapi kalian harus jadi champion dari semua kemudahan itu. Maksudnya adalah kalian jadi champion, kalian harus makin menghasilkan dengan semua kemudahan yang kalian udah punya. Nah, salah satunya nih, kalian sekarang punya platform di mana voice kalian bisa lebih didengar. Kalian bisa sampaikan apa yang kalian pengen sampaikan, kalian bisa mencari pendengar kalian yang sesuai dengan pola pikir kalian bisa menyampaikan ide kalian yang mungkin kalian nggak bisa nih ngomong di sosmed yang besar, tapi kalian pengen menjelaskan lebih rinci, lebih dalam. Sekarang udah ada platformnya, udah gratis. Alatnya udah makin gampang. Jadi kemudahan kalian ini harus dimanfaatkan untuk kalian menjadi pemenang, bukan menjadi korban dari segala yang mudah, kalian jadi nggak berkembang. I think itu yang untuk generasi-generasi muda itu harus makin aware tentang itu. Dan kalau tentang podcast tadi, saya cuma bilang, hal yang membuat kami semangat di Noise adalah kami selalu
bergerak menggunakan data di Noise. Kita tahu, kita udah megang datanya, kita pendengar podcast terbesar di dunia kedua, teman-teman. Kedua, oke. Dan kita juga lihat data dari manapun. Mungkin kalau teman-teman kemarin datang yang ke acara online kami juga, atau ada yang datang di on-site maksudnya, kalian bisa lihat grafiknya yang diramalkan dari salah satu data firm di US, bahwa Indonesia ini kita bisa peningkatannya itu bisa sangat eksponensial untuk kreatif ekonomi, khususnya untuk podcast gitu. Nah, itu yang membuat kami semangat karena udah ada datanya yang memprove kayak gitu kan. Ya mungkin untuk teman-teman kalian kayak ya masih belum kali. Nah, saya cuma bilang ya jangan sampai terlambat. Waktu nanti udah ada podcast besar, udah bener-bener industri itu udah makin maju, kalian baru mau start, terus kalian ngomong, gila dulu gue pernah ngobrol tuh sama PM-nya tuh waktu masih kecil, masih ya jangan jadi yang itu gitu, tapi jadilah yang gantian kalian yang ngomong, oh dulu saya pernah di seminar itu ngobrolnya jadi terinspirasi, mulai deh membuat gitu. Kalau saran saya, jangan miss opportunity itu. Dan nggak ada effort yang sangat besar kan untuk kalian, nggak ada biaya besar, nggak ada investasi besar yang kalian harus lakukan. Cuma harus niat aja dan konsisten dan berusaha improve. Itu aja sih, teman-teman. Semoga semakin semangat. Oke, terima kasih semuanya ya buat teman-teman semuanya. Nah, di komen chat ada dari Ibrahim itu, silakan teman-teman silakan isi presensi ya buat materi hari ini, nanti akan dijadikan sebagai presensi kuliah. Nah, sebelum materi hari ini diselesaikan, kita mau ini dulu nih, saya mau foto dulu nih, Mas Gira. Let's go. Yuk kita semuanya open cam dulu nih, sebagai bukti kehadiran. Nih, kayak gini nih mahasiswa mah. Nah, halo, bukti kehadiran lo, halo. Kalau ngomongin kehadiran mah langsung nih keluar semuanya. Hati-hati nih Pak, ntar udah ada apps AI-nya nih untuk dia playback video doang nih Pak. Tuh yang udah tahu ketawa semua tuh, waduh ketahuan lagi. Dikira dosennya nggak pernah mudah kali ya. Iya makanya. Nanti suruh kasih gestur tangan Pak, biar dia nggak bisa video Pak. Jadi kan yang nggak pakai gestur tangan ketahuan tuh, wah itu dia nggak di situ gitu Pak. Oke, silakan dibuka dulu nih kameranya. Kita mau foto nih ya, supaya ada dokumentasi. Nah, minta tolong bantuan untuk teman-teman panitia ya, Farel dan kawan-kawan, minta tolong untuk di screenshot. Oke, semuanya udah siap? 1, 2, 3. Oke, gaya FIK ya, FIK nih. Gini nih Mas Gerard, kita punya gaya. Gitu, boleh. Ini Swag banget kayaknya. Ayo lo. Kreatif nih, kreatif. Kelihatan yang lagi ibadah nih. Nggak nongol dia nih Pak. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih nih Mas Gerard. Nah, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Sebelum kelas ini kita tutup, saya mau nanya nih dari panitia untuk sertifikatnya belum ya? Sepertinya. Sebentar. Baik. Oke, sepertinya masih proses, nggak apa-apa. Nanti pembicara nanti akan kita kirim sih, Mas Gerard, karena pembicara. Baik, terima kasih banyak Pak. Biasanya sih kita sampaikan ketika waktu selesai acara nih. Jadi langsung